Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih buat para Penatua yang selalu support Mimin. Sedikit informasi, bagi Penatua yang sudah memberikan komentar dan like, Mimin doakan agar mendapat pasangan. Bagi yang ingin membantu membelikan Mimin kopi, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 1771 Subrek Penatua. The Vampiric Queen berdiri di depan King Sui dan menatap pria itu. Tiba-tiba, dia merasa sedikit gugup. Ini adalah pertama kalinya dia memakan esens darah seorang pria. Sebenarnya, sebelum ini, dia selalu memakan Essence of Spiritual Beast. Dia sendiri juga memiliki beberapa beast spiritual dan itulah bagaimana dia pada dasarnya memenuhi kebutuhannya akan makanan. Dia mendapat kesan bahwa binatang iblis dan manusia normal sering kotor sehingga dia enggan memakannya. Satu-satunya pengecualian adalah pria di depannya. Dia menemukan dia berbeda, dia sangat kuat dan lebih jauh lagi, dia menemukan darahnya sangat menarik. Ketika dia mendekat, aroma itu menjadi lebih kuat, menyebabkan King Sui merasakan keinginan untuk menggigitnya. Namun, ia segera menolak niatnya untuk melakukannya. Dia terus memandangi wanita cantik yang saat ini ada di depannya. Dia adalah Ratu Vampir. Ketika kedua mata bertemu, Vampiric Queen merasakan denyutan yang tiba-tiba dan tak terkendali di dalam hatinya. Dia juga tidak tahu kenapa. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, "Aku akan mulai sekarang." "Baiklah kalau begitu, bersikaplah lembut dengan itu," King Sui berkata dengan nada canggung. Ratu Vampiric benar-benar menunjukkan senyuman. Dia tidak bisa menahan tawa karena apa yang dikatakan King Sui. Setelah itu, dia mengangguk, tidak akan sakit. Ketika Vampiric Queen selesai berbicara, dia dengan lembut meletakkan bibirnya di leher King Sui. Perasaan lembut namun lembab membuat King Sui bergetar. Rasanya sangat tidak biasa. King Sui merasa terangsang karenanya. Setelah itu, King Sui merasa seperti disengat jarum. Segera setelah itu, dia bisa merasakan setetes blood essence yang keluar dari lehernya. Sang Ratu Vampiric kemudian membuka mulutnya dan mundur 2 langkah. Wajahnya tampak merah. King Sui menyentuh lehernya yang tidak terkena luka apapun, sebelum mengarahkan pandangannya pada wanita itu. Dia terkejut melihat lapisan zat cahaya merah samar muncul di sekitar wanita itu. King Sui, dia berhasil menerobos. Pada saat ini, Muyun Qingge mendekati King Sui dan berkata dengan lembut. King Sui tidak memiliki petunjuk sedikitpun dan dengan penasaran menatap Ratu Vampiric. Setelah itu, sebuah adegan, yang membuatnya semakin tidak percaya muncul. Mahkota berwarna merah darah benar-benar muncul di kepala Ratu Vampiric. Permaisuri Vampiric. Dia benar-benar berubah menjadi permaisuri Vampiric. King Sui membeku karena kaget, begitu pula Muyun Qingge. Bahkan Vampiric Empress saat ini juga melihat King Sui dengan tatapan aneh. Sebenarnya, 1 jam sudah berlalu. Sebagian besar waktu dihabiskan untuk mengamati perubahan yang terjadi di tubuh Vampiric Empress. Sebenarnya, King Sui telah berencana untuk pergi saat perubahan sedang berlangsung. Tapi kemudian dia ingat Muyun Qingge mengatakan bahwa permaisuri vampir akan menerobos. Karena itu, ia memutuskan untuk tetap tinggal. Sebelum ini, ketika Muyun Qingge mengatakan bahwa permaisuri vampir akan menerobos, dia tidak bermaksud untuk naik ke tingkat kaisar. Dia hanya mencoba mengatakan bahwa permaisuri vampirik akan menerobos dari kekuatannya saat ini. Tapi dia tidak pernah berharap itu akan sampai ke tingkat kaisar. Berkembang dari Ratu Vampirik hingga Ratu Vampirik dapat dianggap mencapai surga dalam satu ikatan. Ratu Vampirik bukan eksistensi yang signifikan di suku Vampirik. Setidaknya ada satu dari mereka di setiap area. Dan suku Vampirik terbagi menjadi banyak daerah. Permaisuri Vampirik, di sisi lain, adalah kasus yang berbeda. Ini seperti perbedaan antara kerajaan dan kekaisaran. Sebuah kerajaan setara dengan setidaknya 10, atau bahkan ratusan kerajaan. Perbedaannya sangat signifikan. Karena dia sekarang adalah permaisuri Vampirik, pastinya akan ada banyak ratu Vampirik dari berbagai daerah yang datang ke sini untuk memberikan penghormatan kepadanya. Inilah perbedaan yang bisa dibuat oleh kekuatan murni. Yang diperhatikan King Sui, Muyun Qingge dan permaisuri Vampirik, adalah jika dia berevolusi menjadi permaisuri Vampirik dengan bantuan esens darah, itu berarti dia akan hamil. Selain itu, keturunan yang dia lahirkan, pastinya akan menjadi permaisuri Vampirik. Mengikuti logika ini, itu harus menjadi hal yang baik untuk Vampiric Empress. Tapi dia sepertinya tidak siap untuk itu. Untuk saat ini, bahkan King Sui tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Dan sebelum ini, dia masih khawatir jika Vampiric Queen akan melahirkan generasi berikutnya menggunakan Blood Essence miliknya. Dia bisa mengatakan bahwa dia tidak memiliki niat seperti itu, tetapi untuk banyak hal, rencana dewa cenderung menggantikan kita. Muyun Qingge memiliki ekspresi yang sangat aneh di wajahnya. Namun demikian, dia tetap diam. Hal-hal di sini sudah selesai. Aku pikir sudah waktunya bagi kamu untuk pergi, permaisuri Vampirik yang kembali ke akal sehatnya berkata dengan lembut. Aura Ratu Vampirik saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Tekanan yang dia berikan sekarang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Dia berbalik tetapi berusaha menghindari kontak mata dengan King Sui, karena bahkan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan sekarang. King Sui mengulurkan tangannya dan mengusap tai yang acu poinnya. Dia kemudian berkata kepada Muyun Qingge, "Ayo pergi." "Baiklah," Muyun Qingge merespons. Muyun Qingge sebenarnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelannya kembali. King Sui merasa sangat kesal.
Pada zaman kuno, vampirik demones juga merupakan suku Raja Iblis. Itu adalah makhluk yang berdiri sejajar dengan dewa pertempuran. Setelah bergerak sekitar 2 langkah, King Sui berbalik dan menatap permaisuri vampirik. Jika memungkinkan, tolong hentikan mengirim orang-orangmu ke Gunung Suci untuk menyedot darah manusia. Aku berjanji, tapi itu hanya terbatas pada Gunung Suci. Juga, kamu akan menjadi yang pertama, dan juga orang terakhir yang aku ambil dari esens darah. Kata permaisuri vampirik. King Sui tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh permaisuri vampirik itu. Dari sudut pandang King Sui, dia merasa lebih sulit untuk menerima suku iblis vampirik daripada suku dengan warisan Dewa Iblis. Dia tidak pernah berniat untuk terlibat dalam urusan apapun tentang suku iblis vampir, juga tidak pernah berpikir tentang bagaimana hal itu bisa terjadi. Tetapi hari ini, dapat dianggap bahwa dia akhirnya mempelajarinya. Ini adalah untuk kamu. King Sui melemparkan tas sachet interspatial seal padanya. Setelah itu, dia langsung menghilang bersama Muyun Qingge. Permaisuri vampirik secara naluriah mengambil sutra interspatial sachet yang dilemparkan King Sui kepadanya dan memandang ke arah kemana King Sui menghilang. Dia kemudian menggerakkan tangannya ke perutnya. Saat ini, perutnya benar-benar rata, tanpa ada daging berlebih di atasnya. Tetapi dia tahu bahwa segera, kehidupan baru akan lahir darinya. King Sui merasa sangat kesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan pergi ke vampirik Demoness Hill. Saat ini, ia tidak ingin terus tinggal di sini bahkan untuk 1 detik lagi. Qingge, ayo kita sapa Seng Jun. Aku sudah memutuskan untuk pergi hari ini. Saat ini, baik King Sui maupun Muyun Qingge sudah berada di dasar Gunung Suci. Mengapa kamu terburu-buru? Muyun Qingge memandang King Sui dan berkata. Aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama dari yang dibutuhkan. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata sambil berjalan menaiki bukit. King Sui, terus terang, kamu tidak perlu berada dalam suasana hati yang buruk. Permaisuri vampirik adalah orang yang baik. Lihatlah dengan cermat, apakah kamu pikir dia mirip dengan vampirik demones yang normal? Muyun Qingge berbicara dengan hati-hati. Mari kita berhenti membicarakan masalah ini. Semakin aku memikirkannya, semakin marah aku. King Sui merasa sangat sedih. Itu terutama karena bayi permaisuri vampirik yang akan segera melahirkan adalah putrinya yang berhubungan dengan darah. Apakah kamu khawatir bahwa dia mungkin melahirkan iblis vampir? Muyun Qingge bertanya dengan lembut. King Sui mengakuinya dengan diam. Jika itu yang kamu khawatirkan, kamu tidak perlu khawatir. Untuk permaisuri vampirik, terutama kaisar yang menerobos dengan metode ini, anak perempuan yang mereka lahirkan akan menjadi iblis suci yang hanya muncul sekali dalam setiap 1000 tahun. Mereka akan berbeda dibandingkan dengan iblis-iblis biasa. Selain itu, mereka diatur untuk mencapai prestasi yang tak terukur di masa depan. Di zaman kuno, Secret Demones pernah bertarung dengan orang suci Dao dari sekte abadi sebelumnya. Ceritanya tidak hanya berhenti di sini, ia mengatakan bahwa ia sendirian berhadapan dengan banyak dari mereka. King Sui tidak jelas tentang ini. Dia tidak bisa membantu tetapi mulai bertanya lebih dalam, jadi dengan kata lain, apakah itu berarti dia tidak perlu mengkonsumsi darah segar? Tentu saja tidak. The Secret Demones dapat dianggap sebagai manusia. Dia memiliki bakat yang sangat kuat yang jauh lebih kuat daripada vampirik Demones. 1772 Subrek Penatua. King Sui tidak tahu apakah dia harus merasa bahagia setelah mendengar apa yang dikatakan Muyun Qingge. Hal ini terjadi terlalu tiba-tiba. Yang lebih buruk adalah dia adalah orang dengan pola pikir tradisional. Jika permaisuri vampirik tidak memiliki anak di perutnya, dia akan bisa bertindak seperti tidak pernah terjadi. Sebenarnya, sampai sekarang, masih dianggap tidak terjadi apa-apa. Sang permaisuri hanya meminta setetes esens darahnya sebagai imbalan untuk vampirik Divine Gold. Satu-satunya masalah adalah putrinya pasti akan memiliki darah yang mengalir di nadinya. Meskipun dia tidak berbagi hubungan dengan wanita ini, tidak peduli betapa cantik atau cantiknya dia, pada akhirnya, dia tetap seorang vampirik empress. Dia tidak pernah berniat memiliki wanita seperti itu. Tentu saja, bahkan tetap menjadi pertanyaan apakah wanita itu memandangnya. Untuk saat ini, hanya satu hal yang dikonfirmasi. Ketika gadis itu lahir di masa depan, dia pasti akan memiliki darahnya mengalir di dalam dirinya. King Sui terdiam. Dia menjadi sangat paranoid tentang cara permaisuri vampirik melahirkan. Sebelum ini, dia tidak pernah berpikir bahwa metode seperti itu akan benar-benar ada hubungannya dengan dia. Seng Jun juga sangat terkejut mengetahui bahwa King Sui ingin pergi. Sebelum ini, dia telah berjanji padanya untuk tinggal selama beberapa hari, tetapi sekarang, bahkan belum setengah hari telah berlalu dan dia sudah terburu-buru untuk pergi. Apa ada yang terjadi? Apakah kamu perlu bantuan? Seng Jun sekarang memperlakukan Muyun Qingge dan King Sui seperti teman-temannya sendiri, karenanya, ia sangat peduli dengan masalah ini. Tidak juga, aku hanya ingin kembali. Kami akan kembali lagi ketika kami bebas. King Sui tersenyum dan berkata, sangat jelas bahwa senyumnya tidak terlihat sangat bahagia. Seng Jun tidak tahu apa yang terjadi, meskipun begitu, dia masih mengangguk, baiklah, aku tidak akan mencoba memelukmu lebih lama lagi. Berhati-hatilah dalam perjalanan kamu. Ingatlah untuk kembali kapanpun kamu bebas. Petik 2. King Sui mengangguk. Pada saat ini, Muyun Qingge berbicara dengan Seng Jun seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Di masa depan, jika kamu perlu terlibat dalam segala jenis pertempuran melawan permaisuri vampirik, kamu dapat menyebutkan nama King Sui. Meskipun permaisuri vampirik tidak benar-benar tahu nama King Sui, bisa dibilang, dia masih menerima setetes esens darah darinya.
Kamu bisa mengatakan bahwa kamu adalah temannya. Petik 2. Muyun Qingge mengangguk dan segera menghilang dari Gunung Suci bersama dengan King Sui. Seng Jun melihat ke arah King Sui menghilang dengan tampilan aneh. Seorang permaisuri vampir, dia belum pernah mendengar ada orang di sekitar daerahnya. Karena itu pasti berarti dia menerima setetes esensi darah King Sui dan berubah menjadi satu. Seng Jun tidak tahu apa-apa. Dia mengerti apa yang dimaksud Muyun Qingge dan juga berhasil memahami alasan di balik kepergiannya dan mengapa dia marah. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, apakah ini yang orang anggap sebagai hubungan takdir? King Sui tidak menyalahkan Muyun Qingge karena menyebutkan masalah ini. Sebenarnya, King Sui merasa lebih lega setelah dia menyebutkannya. Dia tidak ingin terjadi apa-apa antara Seng Jun dan permaisuri vampirik. Sebenarnya, jauh di lubuk hati, dia juga ingin mengatakannya, tetapi tidak apa-apa jika itu keluar dari mulut Muyun Qingge. Ini juga membuatnya merasa tidak terlalu ragu. Muyun Qingge adalah wanita yang sangat baik. King Sui tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat wanita di sampingnya yang seperti peri. Dia mengenakan pakaian bermartabat yang terasa seperti bukan dari dunia ini. Dia juga memberi kesan pada orang-orang bahwa dia adalah orang yang sangat jujur. Auranya berbagi kemiripan dengan Ye Jiange kecuali dibandingkan dengan Jiange. Auranya mengungkapkan bahwa itu menunjukkan sedikit kurang meremehkan urusan manusia. Dia juga mirip dengan Ning Yue Glow, penampilannya yang bermartabat disertai dengan pesona lain. Dibandingkan dengan keanggunan Hai Dongqing, dia memberi orang-orang perasaan nyata tambahan. Kamu tidak perlu terlalu peduli tentang itu. Mungkinkah seseorang seperti kamu juga akan mendiskriminasi suku-suku lain? Muyun Qingge bertanya dengan lembut. Dia juga wanita suku Drakaina. Tidak, bagiku, semuanya sama. Aku tidak memandang rendah siapapun. King Sui tertegun sejenak. Dia kemudian melanjutkan dan berkata. Baiklah, apa yang masih kamu bingung? Muyun Qingge bertanya. Aku tidak tahu. Aku tahu bahwa jauh di lubuk hati, kamu menemukan Vampires Demones sebagai jahat. Tetapi bisakah kamu mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada kejahatan yang tinggal di dalam manusia? Di suku iblis, bahkan ada Raja Iblis dengan hati yang baik. Kamu tidak bisa hanya menganggap seluruh suku mereka sekaligus. Seperti yang kamu lihat, permaisuri vampirik memang memiliki hati yang baik. Muyun Qingge berkata dengan cepat. King Sui bergetar. Dia ingat Raja Iblis Tante Lingyan dan juga pemandangan yang tidak biasa dari dunia ini. Misalnya, Luo Qingcheng menjadi putri duyung. Wanita yang saat ini berada di samping dirinya juga seorang wanita suku Drakina. Ternyata, penglihatannya masih terbatas pada apa yang bisa dilihatnya. Dia belum berhasil mengungkapkan cinta seperti yang dia pikir bisa. Anak nakal, jangan khawatirkan aku. Jika kamu tidak segera mencari suami, untuk semua yang kamu tahu, aku mungkin mengambil keuntungan dari kamu. Sekarang aku memikirkannya, mengapa kamu tidak memberi aku sedikit saja? King Sui tersenyum dan berkata setelah melepaskan apa yang ada dalam pikirannya. Muyun Qingge dengan marah memelototi King Sui setelah mendengarkan kata-katanya yang tak tahu malu. Huff. Seperti yang aku pikirkan, semua manusia itu jahat. Petik 2. Sepanjang jalan mereka kembali, selain terus-menerus bergegas melalui perjalanan mereka dengan 9 benua langkah, King Sui dan Muyun Qingge akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkultivasi. Tentu saja, dalam kasus King Sui, dia sangat bebas. Karena dia bahkan tidak berhasil menyelesaikan waktunya di dunia nyata, sama sekali tidak perlu baginya untuk berkultivasi di dunia luar. Muyun Qingge, di sisi lain, bekerja sangat keras. Sekalipun bakat mungkin sangat penting, masih ada yang pendek dibandingkan dengan kerja keras. Hanya dengan memiliki keyakinan dan tekad yang kuat seseorang dapat melepaskan bakatnya dengan baik. Hanya bakat, tanpa kerja keras atau keyakinan, hanya akan menyebabkan bakat seseorang menjadi sia-sia dan pada gilirannya, mengembalikan mereka kembali menjadi manusia normal. Para ahli adalah penyendiri. Kutipan ini tidak hanya mencoba untuk mengatakan bahwa para ahli merasa kesepian ketika mereka berada di puncak dunia dan tidak ada orang yang layak bersaing dengan mereka. Bahkan sepanjang hidup mereka hidup sendiri. Ini karena mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkultivasi. Mereka tidak akan punya waktu untuk terlibat dalam urusan manusia. Saat ini, Muyun Qingge terus menari dengan anggun dengan Sun Shooting Bow-nya. Sejak Sun Shooting Bow secara otomatis mengenalinya sebagai pemiliknya, tubuhnya telah mengalami perubahan. Tampaknya ada bow shadow yang terdiri dari origin Qi yang tinggal di dalam dantiannya. Sosok busur telah memberinya manfaat besar. Kekuatannya meningkat dengan kecepatan tinggi. Yang paling penting, kekuatan panah yang dia tembak dengan Sun Shooting Bow-nya, secara bertahap menjadi lebih dan lebih kuat. Sampai sekarang, King Sui telah membantunya mengembangkan sejumlah panah. Bahkan ada beberapa yang dianggap berharga. Panah-panah ini, setelah ditembak, masih bisa digunakan setelah ditemukan. Cukup berbeda dengan panah dengan kualitas biasa-biasa saja, mereka akan pakai sekali digunakan. Ada juga beberapa panah dengan kekuatan luar biasa besar. Namun, mereka hanya bisa digunakan sekali. Kekuatan panah ini sangat kuat. Mereka cukup kuat untuk dikenal sebagai Destructive Divine Killing Arrow. Mereka sama kuatnya dengan panah yang ditembak King Sui saat itu. Dengan kemampuan King Sui saat ini, dia belum bisa memasukkan panah pembunuh dewa rusak apapun. Meskipun begitu, dia masih bisa membuat panah yang melampaui kelas legendaris. Jika dia beruntung, kadang-kadang, panah itu bahkan mungkin panah legendaris di kelas dewa palsu. Namun, peluang terjadinya hal ini cukup langka. Jumlah energi yang dikonsumsi anak panah tidak signifikan. Biasanya,
Para pejuang yang menggunakan busur sebagai senjata mereka lebih terampil dalam pertempuran jarak jauh. Mereka harus bergerak sangat cepat dan mencoba membuat layang-layang lawan mereka mati. Inilah sebabnya mengapa King Sui membuatnya mengolah 9 langkah istana dan membiarkannya berlatih kiting. Selanjutnya, King Sui akan segera menyadari bahwa dia memiliki bakat menakutkan dalam memanah. Mengunci. Ini adalah kemampuan gambar busur dalam dantiannya. Kemampuan ini benar-benar menantang surga. Sun Shooting Divine Bow, Lock On. Ini memiliki akurasi 100% menembak lawannya. Mampu mengabaikan 20% dari kecakapan pertahanan lawan, 20% kesempatan untuk memberikan pukulan kritis pada lawan dan berpotensi menembus shield lawan. Ini meningkatkan kecepatan pengguna sebanyak 4 kali. Ada peluang 30% untuk menghindari serangan lawan. Itu juga mengabaikan 30% dari kerusakan yang disebabkan oleh lawan dan mengalihkan 20% lainnya kembali ke lawan. Ini adalah nama dan kemampuan busur yang tepat. Selain itu, segalanya perlahan menjadi jelas bagi King Sui. Muyun Qingge sangat mungkin menerima warisan dari dewa penembakan Sun Shooting. The Sun Shooting Bow tepatnya adalah senjata dari dewa shooting Sun Shooting. Fakta bahwa ia mengenali pemiliknya sendiri berarti bahwa ia menerima Battle God Inheritance. Sampai sekarang, King Sui telah lebih atau kurang mengkonfirmasi semua ini. AST 1773 kembali ke Sunset Seeking Palace with Cham. King Sui tidak mempertanyakan Muyun Qingge dan dia juga tidak membicarakan hal ini. Namun, dia yakin akan hal itu. King Sui memandang Muyun Qingge yang sedang berlatih tanpa henti. Hatinya tenang dan damai. Beberapa hari telah berlalu sejak itu, meskipun dia tidak senang dengan masalah Vampiric Twin, dia perlahan pulih sekarang. Dia berhenti berpikir lebih jauh, ada terlalu banyak kesulitan dalam hidup. Jadi, tidak perlu membuat lebih banyak masalah. Beberapa hal tidak perlu dilakukan dengan sengaja, begitu terjadi, itu akan berkembang di jalur yang benar dengan sendirinya. Itu adalah hukum alam dan dao surgawi, manusia tidak mampu mengubahnya. Perubahan yang disengaja akan menghasilkan efek sebaliknya, hanya kemudian orang akan menyadari bahwa tindakan yang disengaja membawa hasil yang paling tidak diinginkan. Memikirkan itu, King Sui merasa lega. Untuk bersantai, dia harus melonggarkan dirinya. Pikirannya selalu tegang selama ini, bahkan sekarang, dia tidak bisa santai sepenuhnya. Dia tidak pernah berharap untuk bersantai sepenuhnya. Namun, mengingat kondisinya sekarang, dia bisa sedikit melonggarkan dan kembali. King Sui berencana untuk memperkuat keluarganya, karena dia menjadi jauh lebih kuat sekarang. Seperti kata pepatah, sekali seorang pria menjadi kuat, semua pengikutnya menerima anugerahnya. Itu sangat damai di sepanjang perjalanan. Setengah bulan kemudian, King Sui dan Muyun Qingge kembali ke Sunset King Palace. Mereka hanya membutuhkan waktu sedikit lebih dari sebulan untuk perjalanan pulang pergi, yang dianggap secepat kilat. Semua orang sangat terkejut dengan kepulangan mereka karena terlalu cepat. Dalam keadaan normal, mereka seharusnya dalam perjalanan ke Gua Suara Samudra Suci, tapi mereka sudah kembali sekarang. Ye Jiange, King Hanye, dan Luo Qingcheng tertegun melihat King Sui. Tetap saja, mereka menyapa dua dari mereka dengan gembira. King Sui dan Muyun Qingge memberi mereka pelukan. King Sui, bagaimana? Tanya Ye Jiange dengan cemas. Meskipun dia percaya diri dengan King Sui, sulit untuk merasa nyaman sepenuhnya. Semuanya berjalan dengan baik, King Sui mengangguk. King hanya memandang King Sui dengan luar biasa. Ini terlalu cepat, kami hanya mengatakan jika kalian bisa mencapai Gua Suara Lautan Suci. Bahkan jika kamu cepat, kamu yang paling jauh adalah Gua Suara Lautan Suci sekarang. Jangan percaya padaku, kapan aku pernah berbohong padamu, juga, aku tidak akan bercanda tentang masalah King Cheng. King Sui tersenyum dan berkata. Kemudian, dia mengeluarkan bunga mudra suci. Sekaligus, semua orang percaya padanya dan tidak bertanya lagi. Mereka semua sangat gembira Luo Qingcheng bisa diselamatkan sekarang. Setelah beberapa saat, King Siu bangun juga. Ye Jiange membawanya keluar dan King Sui segera memeluknya. Mereka tidak tampak jauh setelah sebulan berpisah. Pria kecil itu tampak bersemangat sekarang, dia tidak tampak malu dengan King Sui dan mengenalinya. King Sui menatap pria kecil itu dan kemudian Ye Jiange. Waktu pelatihannya terganggu demi si kecil ini. Dia tidak setuju untuk mengasuh anak karena ini adalah anaknya sendiri. Dia bersikeras untuk membesarkannya sendiri dan tidak keberatan untuk menunda pelatihannya. King Sui sangat bangga memiliki wanita seperti dunia lain dan seperti peri untuk melahirkan dan membesarkan anaknya sendiri. Agak tidak pantas untuk berpikir seperti ini, tetapi King Sui merasa benar-benar bangga dan puas untuk itu. Jika dia harus memilih antara menjadi pria paling kuat di dunia dan memiliki wanita ini, dia lebih suka kehilangan gelar daripada mengorbankan wanita ini. Meskipun bunga mudra suci ditemukan, itu tidak segera dapat digunakan dan perlu disempurnakan. Setelah momen yang meriah dan beberapa minuman bersama, King Hanye, Muyun Qingge, dan Luo Qingcheng kembali ke kamar mereka karena mereka memiliki banyak hal untuk dibagikan. Bagaimanapun, King Sui baru saja kembali dan perlu menikmati kebahagiaan keluarga. Bahkan King hanya membuat kesepakatan dengan King Sui, dia membayangkan dirinya dalam situasi Ye Jiange dan menganggap bahwa Jiange ingin menghabiskan waktu pribadi dengan King Sui dan anaknya sendiri. Ye Jiange duduk di sofa, memegang ketiak pria kecil itu sementara dia bergerak naik dan turun dengan gelisah di kakinya. King Sui berjongkok di depan mereka dan bermain dengan King Siu. Jiange, mari kita kembali ke klan King setelah beberapa waktu, kata King Sui sambil tersenyum.
Ye Jiane tersenyum, aku juga ingin kembali. Pria kecil itu sudah dewasa tetapi belum bertemu orang tua kita. Ye Jiane menerima identitasnya untuk berbaur dengan keluarga besar ini sekarang. Aku tahu kamu khawatir tentang tempat ini, jangan khawatir, kekuatan King Ge lebih dari cukup untuk melindungi tempat ini ketika kita pergi. King Cheng dan hanya juga akan berada di sini pada waktu itu, jadi yakinlah. King Sui tahu Ye Jiane mengkhawatirkan mereka di sini. Jika kamu bisa merasa nyaman, aku juga akan mempercayaimu, Ye Jiane menyeringai. King Sui duduk di samping Ye Jiane dan memegang bahunya, merasa sangat puas. Dia tidak tahu tujuannya tinggal di dunia ini, tetapi dia harus memastikan orang-orang di sekitarnya untuk menjalani kehidupan yang aman dan bahagia. Ini adalah tujuan King Sui. Dia tidak memiliki ambisi yang luar biasa dan tidak pernah berpikir untuk bercita-cita dunia, dia hanya ingin kehidupan yang lebih baik untuknya dan keluarganya. Itu adalah norma bagi yang lain untuk berkelahi meskipun kamu tidak bermaksud memulai. Beberapa orang ingin menurunkan kamu untuk keuntungan mereka sendiri jika keberadaan kamu adalah ancaman bagi mereka. Karenanya, banyak hal terjadi sebagai hal yang biasa. King Sui memikirkan wanita di sekitarnya yang semuanya cantik luar biasa. Sepanjang waktu, wanita adalah masalah. Wanita adalah kebanggaan pria dan simbol kekuatan, pria yang kuat harus ditemani oleh wanita cantik. Konflik diciptakan secara instan, begitu seseorang menemukan bahwa seorang pria yang lebih lemah dari dirinya dikelilingi oleh wanita yang lebih cantik daripada miliknya. Sumber konflik adalah keserakahan dan nafsu pria. Keinginan akan mendorong seorang pria untuk bergerak maju. Sulit untuk memiliki anak, King Sui merasa dibatasi karena itu sekarang. Namun, itu bukan gangguan. King Sui tertidur lelap di bawah perawatan King Sui yang hangat dan lembut. Ye Jiane memerah langsung saat dia melihat tindakan King Sui. Dia segera mengerti apa yang ingin dia lakukan setelah berpisah begitu lama. Ketidakhadiran membuat hati semakin dekat, itu adalah periode pemisahan singkat setelah 1 bulan. Setelah menenangkan putranya, King Sui menggendong Ye Jiane sekaligus. Dia mencium bibir merahnya yang lembab sementara dia menggigil ringan dan kemudian menuju ke kamar lain. Kerangannya manis, mengada-ada, dan menggoda membuat tulang punggung King Sui merinding. Kegembiraan yang menghibur itu tak terlukiskan. Kelembutan hangat dan lembab melingkari King Sui. Melihat wajah yang kabur, mistis, dan menggoda, King Sui langsung bersemangat. Ini berkali-kali lebih kuat daripada afrodisiak manapun. Suara memikat di ruangan itu berlanjut selama 2 jam sebelum berhenti. Setelah aktivitas yang intens, Ye Jiane meringkuk dalam pelukan King Sui dengan tenang. Ketertarikannya begitu mematikan ketika dia takut-takut dan cantik. 1774 Subrek Penatua. Tangan King Sui membelai punggung Ye Jiane dengan lembut. Dia menikmati saat yang menenangkan setelah badai. Kulitnya yang hangat dan halus seperti sutra terbaik, dia tidak bisa melepaskan tangannya darinya. Dia hanya bisa menikmati sesi lembut seperti itu dengan damai setelah 2 jam aktivitas yang penuh semangat. Kekuatan King Ge meningkat luar biasa, bukankah kalian? Ye Jiane menyeringai. Kekuatannya sangat meningkat dan diikuti oleh peningkatan keintiman dengan King Sui. Itulah alasan yang membuatnya penasaran. King Sui enggan mengemukakan masalah ini di depan mereka dan para wanitanya tidak mengabaikannya, tetapi harus menerimanya dengan tenang karena mereka tidak bisa menolak pilihannya. Tidak. Kamu berpikir omong kosong, bukankah kamu melihatku sekarang? Aku menahan diri untuk waktu yang lama. Apakah kamu belum puas? Biarkan kakak-kakak lebih mencintaimu. Sebelum menyelesaikan dialognya, King Sui ingin membalikkan. Bajingan, baiklah, hentikan, aku benar-benar tidak mau lagi, memerahi Ye Jiane. Pria muda ini mempermalukannya dengan menyebut dirinya kakak lelaki. King Sui dipegang erat-erat sehingga dia berhenti bergerak dan menatapnya dengan seringai. Dulu aku punya mimpi, mimpi yang ambisius. Mimpi apa? Ye Jiane mengangkat kepalanya sedikit sambil memeluk King Sui. Pada saat itu, dia sangat puas, dia menikmati lingkungan yang damai saat ini dan ketenangan mental. Untuk selalu menang, memiliki pasukan istri dan selir, kata King Sui dengan nada berat. Ye Jiane terkejut dan tersenyum, kamu belum pernah menang, tetapi kamu sudah mencapai yang terakhir, kamu harusnya senang bahwa kamu sedang mendekati tujuanmu. King Sui menggelengkan kepalanya dengan pahit, kamu adalah kakakku penatua yang hebat, aku merasa kamu semakin dingin. Bisakah kamu sedikit cemburu untuk memenuhi rasa pencapaian aku? Aku tidak bisa merasakan harga diri aku ketika kamu tidak peduli tentang aku. Seorang pria tidak dapat hidup tanpa hubungan cinta, tetapi itu hanya menempati sebagian kecil dari hidupnya, ada banyak hal lain yang harus dilakukan. Tidakkah kamu mengatakan bahwa cinta yang tahan lama berlangsung tanpa hidup bersama siang dan malam? Senang bertemu sekali dalam 1 atau 2 tahun dan menghabiskan beberapa hari bersama, kata Ye Jiane serius. King Sui membuka matanya lebar-lebar dan merenungkan, itu adalah pemikiran umum di antara para wanitanya. Mereka semua wanita super di kehidupan lampau. Hanya seorang wanita yang lengket yang akan terus berpegang pada pria, pada kenyataannya, itu bukan hal yang baik. Setiap pasangan intim akan membutuhkan ruang pribadi mereka sendiri dan jarak yang sedikit untuk menjaga hubungan yang baik. Memang benar bahwa jarak menyebabkan keharmonisan. Tapi, tidakkah kamu merasa sesak napas untuk berpisah terlalu lama? Kata King Sui, menggigit cuping telinganya. Ye Jiane menggigil ringan dan menjawab dengan lembut, hanya ketika waktunya lama, kamu akan merindukanku, aku akan merindukanmu juga. King Sui menyeringai. Mungkinkah ini, ketidakhadiran membuat hati lebih baik?
King Sui tidur sampai tengah malam dengan Ye Jiang'e di pelukannya, sekarang si kecil terjaga. Mereka tidur di kamar dengan lelaki kecil di antaranya, dia mengagumi perasaan ini. Setelah tengah malam, King Sui memasuki alam valet jadi immortal. Dia punya banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Selain pelatihan, dia ingin menempa pertempuran emasnya lagi. Alih-alih menempa, itu benar-benar penegakan dengan menambahkan beberapa bahan baku yang unik dan memperkuat batu untuk membuat senjata dan baju besi yang ada lebih kuat. King Sui memang ingin menggunakan Vampiric Divine Gold. Terlepas dari peristiwa yang menjengkelkan, ia harus memanfaatkannya dengan bijak, jika tidak, itu akan sia-sia. King Sui tidak senang sambil melihat emas iblis vampirik besar di dunia. Sekarang, dia akan mencoba untuk menggabungkan emas ilahi vampirik di Golden Battle Halberd. Penyempurnaan emas suci vampirik. Primordial Flame King Sui diperkuat sebagai hasil dari peningkatan kekuatannya, penyerapan Fire Pearl, dan keterampilan atribut Fire yang dikuasai. Kekuatan api primordial sebanding dengan tingkat Master Essence kayu ilahi dalam atribut kayu. Nilai Vampiric Divine Gold akan meningkat ke puncaknya setelah disempurnakan. Ini adalah kemampuan King Sui yang kuat dan tak tertandingi. Yang lain bisa meningkatkan kadar bahan penyulingan tergantung pada pengalaman mereka, sedangkan King Sui dapat meningkatkan tingkat bahan sampai puncaknya. Alasan kesuksesan King Sui adalah teknik visi surgawinya. Dia bisa memeriksa kualitas bahan selama proses pemurnian, sementara yang lain tidak dapat melihat gambaran besarnya. Waktu berlalu, saat King Sui memurnikan Vampiric Divine Gold, nilai meningkat secara bertahap. Melihat tingkat peningkatan, King Sui tahu akan membutuhkan setidaknya 1 minggu untuk meningkatkannya ke tingkat yang sempurna. Kelas 90. King Sui berhenti sejenak untuk melihat Vampiric Divine Gold sekarang, ia menyusut lebih dari sepertiga dari ukuran sebelumnya di kelas 80. Namun, Vampiric Divine Gold saat ini dilengkapi dengan rasa spiritual yang lebih tinggi. Ketangguhan dan karakteristik lainnya meningkat beberapa kali. King Sui tidak terkejut, semakin berkembang, semakin besar perbedaan dalam kelas. Untuk mendapatkan produk akhir yang lebih baik, seseorang harus menggunakan bahan yang lebih bermutu. Beberapa Master Forging mungkin ingin memperbaiki semuanya, tetapi ada batas kenaikan bertahap, seperti spekulasi stok. Setelah melewati 100, bahannya akan menjadi tidak berguna. Karenanya, Forging Masters yang normal akan berhenti berdasarkan pengalaman masa lalunya. Karena itu, hanya orang yang sangat beruntung yang bisa menghasilkan barang dengan tingkat kualitas sempurna. Jika dia tidak puas dengan kenaikan dan terus keluar dari keserakahan, itu akan menjadi tragedi. Ini adalah situasi yang sangat umum. Teknik visi surgawi King Sui seperti alat curang. Selama bertahun-tahun, ia mendapat manfaat besar dengan mengandalkannya. Beberapa hari kemudian, King Sui melihat Vampiric Divine Gold yang hanya memiliki setengah ukuran kepala manusia. Ini adalah Vampiric Divine Gold bermutu sempurna. Sebelumnya, ukurannya setengah manusia, sekarang, itu hanya setengah dari kepala pria. Itu berputar dengan valet halo dan aliran uap valet. Ini adalah perbedaan antara transformasi kuantitas dan peningkatan kualitas. Vampiric Divine Gold bermutu sempurna berkali-kali lebih berharga daripada yang sebelumnya. Selanjutnya, itu disempurnakan menjadi keadaan cair dan dituangkan ke Golden Battle Halberd, diikuti oleh palu. Palu keleburan besi King Sui sekarang menjadi palu tingkat dewa palsu. Ini demi produk akhir yang lebih baik. Peralatan penempaan harus berkualitas tinggi untuk menempa barang-barang hebat. Oleh karena itu, King Sui menghabiskan waktu yang lama untuk menghasilkan palu yang cocok. Muyun King Ge dan Tante Lingyan memiliki sepatu buat False God level yang disediakan oleh palu kuat King Sui. King Sui tidak terburu-buru untuk memasukkan baju besi tingkat senjata palsu dan senjata untuk para wanita. Salah satu alasan menjadi senjata dewa palsu tidak mudah dipalsukan. Selain itu, mereka berada di tahap terbaik untuk perbaikan, dia tidak ingin mereka terlalu bergantung pada senjata ini. 1775 Subrek Penatua. Butuh beberapa waktu untuk melebur Vampiric Divine Gold. Kemudian, Vampiric Divine Gold yang cair dituangkan langsung ke Golden Battle Halberd. Di level King Sui saat ini, dia tidak membutuhkan platform penempaan khusus lagi, dia bisa langsung melakukannya. Golden Battle Halberd melayang di depan King Sui. Mengayunkan palu kelas dewa palsu valet, ia mulai menggunakan teknik 1000 palu untuk menempa pertempuran emas Halberd. Kecepatan memalu sangat cepat namun tidak panik. Itu sangat berirama, memungkinkan orang untuk melihatnya dengan jelas dengan irama yang menekan. 9 tubuh emas yang, ki dari teknik penguatan kuno, dikombinasikan dengan energi alam dan kekuatan tenacious yang tak terlukiskan, King Sui tampaknya terobsesi dan terbakar. Dia tidak terganggu oleh lingkungan sekitar, sebenarnya dia sepertinya dirasuki oleh Dewa Smith. King Sui tahu bahwa dia sedang kesurupan, tetapi dia belum mencapai keadaan ketiadaan. Meskipun dia menginginkannya, keadaan ketiadaan membutuhkan keberuntungan. Faktanya, kondisi King Sui saat ini dianggap sebagai kondisi semi-sadar. Dia mampu mencapai 2 kali hasil menggunakan setengah dari upaya sekarang, dalam penempaan serta penyempurnaan. Namun, itu masih jauh dari keadaan ketiadaan yang sebenarnya. Waktu berlalu secara bertahap, cairan ungu pada Golden Battle Halberd dipalu dan bergabung menjadi Golden Battle Halberd sedikit demi sedikit. Lapisan valet tebal yang menutupi Golden Battle Halberd perlahan-lahan digantikan oleh warna emas yang berkilau. Bang! Awan warna emas mengkilap meledak dan menyebar seperti lingkaran cahaya keemasan di sekitarnya dan itu mencerahkan seluruh dunia secara instan. Berhasil, senyum ceria merayap di wajah King Sui.
Meskipun prosesnya tidak memasuki wilayah yang diinginkannya, prosesnya berjalan mulus tanpa diragukan. King Sui masih puas bahwa itu berjalan dengan baik. Melihat emas yang berkilauan dan Golden Battle Halberd yang sekarang lebih kuat, King Sui bingung. Dalam keadaan normal, King Sui belum mencapai tingkat untuk menempa artefak ilahi seperti pertempuran-pertempuran emas. Tak perlu dikatakan untuk memperkuat kekuatan tombak pertempuran emas. Sudahlah, lupakan saja, mari kita lihat seberapa kuat pertempuran emas tombak sekarang. King Sui tersenyum. Pertempuran emas tombak, gandakan kekuatan. Kekuatan destruktif tak terkalahkan, mampu menembus pertahanan dan baju besi yang sangat tangguh dalam batasnya, 9 kali meningkatkan kemampuan penetrasi yang ada. Ini adalah kekuatan 10.000 yang komprehensif secara teoritis bisa menembus 90.000 pertahanan yang dan baju besi. Penetrasi absolut, tingkat penetrasi absolut 1% untuk menembus segala sesuatu dan mengabaikan apapun. King Sui merasa acuh tak acuh untuk melihat atribut karena tingkat penetrasi absolut tampaknya terlalu rendah. King Sui tidak pernah mengalaminya meskipun kejadiannya 1%. Itu didasarkan pada kekuatan, penetrasi absolut tidak akan terjadi jika perbedaannya terlalu besar. Selama pertempuran bertahun-tahun, efek penetrasi terjadi berkali-kali. Namun, dia tidak yakin dengan penetrasi absolut dan tidak menaruh terlalu banyak harapan pada probabilitas ajaib ini. 3 kali peningkatan tingkat penetrasi absolut menjadi 3% saat melakukan 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno. Ini terdengar tidak dapat diandalkan seperti sebelumnya untuk King Sui. Kekerasan, salah satu senjata yang terberat dan paling di dunia. Penurunan 90% dalam kemungkinan rusak bahkan di bawah kekuatan destruktif bencana. Dewa Emas, kemampuan kuat Dewa Pertempuran Emas, peningkatan kekuatan Battle God Halo 4 kali lipat, keterampilan pasif, konsumsi 0. King Sui tersenyum melihat ini. Sebagai Raja Dewa Pertempuran Emas memiliki fisik yang kuat dan kekuatan keadilan yang besar. The Battle God Halo dapat membawa peningkatan dalam semua aspek. Sekarang, dia akhirnya bisa menunjukkan kehebatan Battle God Halo. Blood Tongues, menyerap bagian dari daya tahan lawan dan origin ki sesuai dengan kekuatan yang merusak dalam setiap serangan. Ini seharusnya kemampuan emas ilahi vampirik, namun, itu terlalu samar. Meskipun konsumsi tepatnya tidak disebutkan, itu baik-baik saja asalkan ada. Selain itu, yang lebih penting, kekuatan tombak pertempuran emas telah meningkat sekarang. Divine Artifact dan Divine Weapon, peningkatan diaktifkan. King Sui mengerti mengapa dia sekarang bisa berhasil menempa artefak ilahi, pertempuran emas tombak. Ini harus sebagian besar terkait dengan peningkatan kemampuannya. King Sui tahu bahwa dia hanya membangunkan sebagian dari kemampuan Golden Battle Halberd sendiri. Dia tidak memalsukannya, dia hanya mengaktifkan beberapa kemampuan yang ada. Blood Tongues ini seharusnya adalah kemampuan vampirik Divine Gold. Namun demikian, itu adalah hal yang menyenangkan bahwa kemampuan Blood Tongues dapat berguna dalam perang yang berkepanjangan. Itu bisa menelan daya tahan lawan dan origin ki, maka itu secara tidak langsung dapat meningkatkan konsumsi lawan dan menciptakan situasi panik. Saat ini, King Sui mencapai 130.000 kekuatan Dao. Akan menjadi 700.000 Dao Force yang hebat untuk menggunakan Paragon Strike. Karena esensi kayu ilahi, King Sui mencapai 260.000 kekuatan Dao dalam kemampuan atribut kayunya. Kekuatan Primordial Flames juga hampir sama. Perjalanan ke Secret Ocean Sound Cave membuat pertahanan King Sui semakin menakjubkan. Foolish Loyalty of Hell Knight Marebis meningkatkan pertahanannya sebanyak 4 kali. Kekuatan pertahanan King Sui sendiri cukup menakutkan. Saat ini, ia dengan mudah bisa menahan Paragon Strike-nya sendiri. Itu diberikan untuk diserang dalam perang besar. Tidak ada yang akan terjadi ketika lawan mencoba menyerang, sedangkan satu serangan sendiri bisa mengambil nyawa mereka. Ini memang keuntungan. Penempaan ini dianggap sangat sukses. King Sui agak puas. Pemanasan dilakukan setelah dia selesai menempa. Sudah hampir sebulan. Karena waktu yang tersisa sangat lama, King Sui memutuskan untuk memperbaiki bunga mudra suci untuk Luo Qingcheng. Hanya ada satu bunga mudra suci, dia tidak punya pilihan. Dia akan kembali ke Secret Ocean Sound Cave untuk mencari bunga mudra suci kecil dan memindahkannya ke alam Valet Jade Immortal ketika ada kesempatan. Itu sederhana untuk memurnikan bunga mudra suci. Masalah utama adalah untuk mencocokkan jarum hidup dan mati dan menyinari kemampuan kelahiran kembali di tubuh Luo Qingcheng. Kemudian, itu akan mengeluarkan energi destruktif dari Immortal Fan Kuising Arrow. Pemurnian bunga mudra suci yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kemurnian energinya, itu serupa dengan peningkatan vampirik Divine Gold. Dia menghabiskan sekitar 3 hari untuk menyelesaikannya. Bunga mudra suci ini matang dan dinilai tinggi, dengan demikian, King Sui tidak membuang waktu terlalu banyak di atasnya. Keesokan harinya, King Sui menawarkan untuk mengobati luka Luo Qingcheng setelah sarapan. Bisakah kita melakukannya hari ini? Tanya Luo Qingcheng riang. Tentu, kamu akan segera pulih dan bahkan membuat kemajuan besar. Bunga mudra suci ini tidak hanya dibuat untuk penyembuhan luka, kata King Sui sambil tersenyum. Terima kasih, bagus, aku pikir aku harus meninggalkan semua orang selamanya setelah beberapa bulan ini. Luo Qingcheng terdengar seperti dia baru saja selamat dari bencana. Bagaimana bisa, aku bilang aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kamu berjanji kepada aku sebelumnya untuk menjadi wanita aku ketika kamu pulih. King Sui tersenyum dan memandang Luo Qingcheng. 1776 Subrek Penatua.
Luo Qingcheng selalu menyukai King Sui sebelum ini, bagaimanapun, King Sui menjadi lebih proaktif setelah kejadian ini. Dia tahu dia tidak akan berubah begitu cepat jika bukan karena kejadian ini. Dia berjanji pada King Sui awalnya karena dia sekarat, bahkan jika King Sui kemudian mencari bunga mudra suci. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Jadi, dia berjanji kepada King Sui untuk menjadi istrinya setelah dia pulih. King Sui, aku. Luo Qingcheng menatap mata King Sui, yang dipenuhi dengan sedikit kesepian. Setelah dia melihat ekspresinya yang menyentuh, dia tidak bisa menemukan kata untuk diucapkan. Pria ini peduli padanya. Mungkin itu bukan cinta, tapi mungkin itu. Dia tidak bisa memastikan intensitasnya. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan, kamu berpikir bahwa aku tidak benar-benar mencintaimu dan hanya peduli padamu karena kejadian ini. Bukankah kita sudah membicarakan ini sebelumnya? Perasaan aku benar, sangat mudah bagi pria untuk menyukai wanita, apalagi untuk wanita seperti kamu. King Sui tersenyum sambil mengatakan itu, tanpa merinci. Hatinya tersentuh ketika Luo Qingcheng memblokir arrow penakluk abadi secara sembrono. Dia membuat keputusan sekaligus. Ketika seorang wanita bisa mengabaikan hidup dan mati untuk kamu, bisa memblokir di depan kamu tanpa ragu sedikitpun meskipun dalam situasi yang mengancam jiwa, itu harus seseorang yang sangat mencintaimu jika dia bukan ibumu. Pada saat itu, King Sui berpikir Luo Qingcheng tidak bisa bertahan dan menyesal tidak mengakui perasaannya sebelumnya. Perasaan itu bisa dihitung sebagai cinta. Dewa memperlakukannya dengan baik, meskipun Golden Buddha Lotus Aura tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya, itu dapat memperpanjang hidupnya selama 10 bulan. Untungnya, King Sui hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk mendapatkan bunga mudra suci. Karenanya, dia tidak akan pernah menyakiti wanita yang mencintainya ini. Hidup itu singkat, seseorang harus menikmati saat ini dan membuat mereka yang mencintainya bahagia. Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Luo Qingcheng bertanya dengan hati-hati, menatap King Sui. Cinta, cinta yang mendalam. Tidak seperti cinta, kata King Sui serius. Luo Qingcheng tersenyum, kamu tidak akan berbohong padaku, bukan? Kapan? Apakah aku benar-benar harus mengatakannya? Kamu harus, kata Luo Qingcheng dengan nada serius. Ini mungkin terdengar klise, pada saat kamu berdiri di depan tubuhku, aku benar-benar menyadari cintaku padamu. Pada saat itu, aku benar-benar takut kamu akan pergi, King Sui tersenyum. Jadi, kamu hanya mencintaiku untuk ini, Luo Qingcheng tampak kurang bersemangat. Oh, lalu mengapa kamu mencintaiku? King Sui tersenyum dan bertanya. Tidak tahu, aku hanya mencintaimu, jawab Luo Qingcheng. Biarkan aku memberitahumu, aku datang untuk menyelamatkanmu saat itu karena aku ingin memainkan peran sebagai pahlawan menyelamatkan seorang gadis dalam kesusahan. Gadis bodoh, ada pepatah di dunia ini bahwa tidak ada cinta atau benci tanpa alasan. Asal-usul cinta masih belum diketahui, tetapi begitu seseorang jatuh cinta mendalam. Itu tidak diputuskan oleh hanya satu kejadian seperti yang kamu sadari. Jika aku tidak mencintai seseorang, aku akan mencari cara lain untuk membalasnya bahkan jika dia menderita suntikan itu untuk aku, tetapi aku benar-benar tidak akan menjadikannya wanita aku. Aku tidak mencintaimu karena kamu menderita untukku, namun, pada saat itu membuatku menyadari bahwa aku sangat mencintaimu. King Sui berkata dengan serius sambil memegang kedua tangannya. Hati Luo Qingcheng berdetak kencang saat mendengarkan kata-kata King Sui. Keraguannya sebelumnya hilang sekaligus. Melihat King Sui, dia tersenyum memikat, bagaimana kamu memanggilku? King Sui tersenyum canggung, bagaimana dengan sister muda Qingcheng? King Sui ingat bahwa sudah biasa memanggil seorang wanita sebagai adik perempuan dalam kehidupan masa lalunya. Itu dianggap menjengkelkan untuk memanggil seseorang kakak perempuan meskipun usianya lebih tua. Yang pasti, lebih tepat untuk memanggil seseorang yang jauh lebih tua sebagai kakak perempuan daripada bibi. Manusia itu sia-sia dan munafik, mereka bisa senang mengetahui ada sesuatu yang palsu. Itulah pesona kebohongan, kebohongan sederhana bisa dengan mudah menyelesaikan masalah atau bahkan mendapatkan keuntungan besar. Tak tahu malu, kamu harus memanggilku kakak perempuan dan aku benar-benar suka kamu memanggilku konyol. Luo Qingcheng berkata dengan gembira. Senyum kecilnya, nada lembutnya, dan daya tarik yang matang membuat jantung King Sui berdebar kencang. Konyol, ketika kamu pulih, mari kita luangkan waktu untuk menikah dan memiliki bayi kita. Berhentilah mengatakan itu. Perawatan untuk Luo Qingcheng dilakukan di ruang rahasia. Apakah aku benar-benar harus menelanjangi? Kata Luo Qingcheng malu-malu. Kamu harus menelanjangi. Kalau begitu kamu berbalik. Aku akan melihatnya cepat atau lambat. Baiklah, aku akan berbalik. King Sui berbalik setelah melihat sikap malu Luo Qingcheng. Kemudian, mendengarkan suara gemerisik di belakangnya, King Sui tidak bisa mengendalikan detak jantungnya. Setelah beberapa waktu, suara Luo Qingcheng menggigil, aku sudah selesai. King Sui berbalik perlahan dan hampir tidak bisa menahan goyangan hatinya setelah melihat Luo Qingcheng. Luo Qingcheng menyilangkan satu tangan di dadanya dan nyaris tidak bisa menyembunyikan kedua titik itu. Payudaranya yang putih dan bersalju penuh, kencang, dan bulat tanpa kendur. Sebelumnya, dia sudah tahu bahwa Luo Qingcheng memiliki payudara paling busti bahkan di bawah pakaiannya. Mereka penuh, bulat, dan tidak kendor sama sekali. Berdiri tegak dengan bangga, Luo Qingcheng menggunakan tangan lain untuk menutupi di sana. Pinggang kecil dan sosok rampingnya menawan seolah-olah sebatang pohon kecil gemetar tertiup angin.
Luo Qingcheng melihat King Sui dan membungkuk sedikit, tampak malu. Dia tidak berani menatap King Sui. Meskipun terlihat dewasa dan memikat, dia masih perawan. Dia hanya bertindak seperti ini karena dia menyukai King Sui. Masih menonton, kata Luo Qingcheng marah. Dia tidak sombong, siapapun akan merasa gelisah diawasi tanpa berkedip, meskipun itu seseorang yang dekat. Begitu cantik, keindahan luar biasa dan luar biasa. King Sui tersenyum. Dia berjalan mendekat dan menggendongnya. Setelah berteriak, Luo Qingcheng tidak bisa menahan diri untuk tetap memegang leher King Sui. Dia membenamkan wajahnya di pelukannya, enggan mengangkat kepalanya. Kemerahan memerah menyebar di pegunungan putih bersalju dan meningkatkan daya tariknya. Dia adalah salah satu putri duyung dengan kecantikan luar biasa. Luo Qingcheng menutup matanya dan berbaring di sofa sementara tubuhnya bergetar tak terkendali. King Sui tidak ingin membuatnya malu, karenanya, ia dengan cepat memakai jarum emas untuk menghilangkan kecemasannya. Tanpa menghalangi lengannya, King Sui bisa melihat lekuk tubuhnya yang adil dan kokoh. Mereka sangat bersemangat, begitu besar, putih pucat, dan gemetaran. Mereka tidak berubah bentuk sedikitpun bahkan saat berbaring. Setelah memulai akupuntur, King Sui fokus dan menjaga jiwanya bersih. Matanya bersinar terang. Tanpa sadar, Luo Qingcheng membuka matanya perlahan. Dia kurang gugup sekarang menatap ke mata yang jernih. Dia menyukai pria ini, dia merasakan kedalaman di matanya dan menyukai perasaan ini. Dia menyukai keseriusannya saat ini. Luo Qingcheng perlahan santai sekarang, energi magis bergerak cepat melalui tubuhnya. Rasanya hangat dan nyaman sehingga membuatnya mengantuk. 1777 Subrek Penatua. Segera, dia terkejut dengan energi destruktif di tubuhnya yang mulai bergerak dengan mengganggu. Energi itu ditinggalkan oleh Immortal Vanquishing Eros sebelumnya. Dia mungkin akan mati tanpa Lotus Aura Buddha Emas. King Sui sebenarnya juga takut. Jika tidak ada Golden Buddha Aura Lotus, tidak ada gunanya menemukan bunga mudra suci. Meskipun Golden Buddha Aura Lotus tidak menyembuhkan Luo Qingcheng sepenuhnya, itu menghemat waktu untuk King Sui. Faktanya, King Sui berpikir bahwa Golden Buddha Aura Lotus dapat menyelamatkan hidup Luo Qingcheng. Namun, dia mungkin akan menjadi manusia yang paling biasa dan tidak akan hidup lama. Begitu dia kehilangan origin ki dalam gantiannya, dia akan segera kehilangan vitalitasnya. Luo Qingcheng merasakan energi destruktif memancar dengan kacau sekarang. Namun, ia tidak dapat melarikan diri, ia hanya bisa bergerak dengan cara yang tidak teratur seperti tikus yang terperangkap oleh seekor kucing. Segera setelah itu, dia merasakan suara mendesis bocor dari titik di dadanya. Ketika gas dilepaskan, dia merasakan energi yang lebih kuat di dalam tubuhnya. Lebih banyak suara bocor mengikuti, itu keras dan sedikit memalukan, Luo Qingcheng langsung memerah. Meskipun itu berasal dari Gold Needle Point, itu menyesatkan. King Sui pasti melihat kecanggungannya. Itu adalah momen yang luar biasa sekarang, kalau tidak, dia pasti akan menggoda keindahan ini. Setelah beberapa waktu, King Sui mengeluarkan bunga mudra suci dan menggunakan origin ki-nya untuk memaksa efek obat ke dalam tubuhnya. Ini sangat meningkatkan origin ki di tubuh Luo Qingcheng dan memaksa energi destruktif yang sebelumnya tahan. Selain itu, energi ini menyembuhkan tubuh Luo Qingcheng yang terluka. King Sui mulai menggunakan jarum hidup dan mati untuk menampilkan Five Elements Art. Kekuatan kelahiran kembali yang besar terus-menerus menyembuhkan luka yang tak tersembuhkan. Seni penyembuhan King Sui saat ini dapat digambarkan sebagai tangan ajaib yang bisa membawa keajaiban. Tubuh Luo Qingcheng pulih secara bertahap. King Sui dengan mudah memperkuat konstitusi setelah penyembuhan, ini sangat menguntungkan Luo Qingcheng. Setelah 1 jam, King Sui menyimpan jarum dan Luo Qingcheng berdandan dengan tergesa-gesa. Pada saat itu, dia merasa sedikit gugup untuk melihat King Sui. Wajahnya memerah, dengan penampilan dewasa, dia tampak lebih cantik daripada yang bisa dibayangkan. Luo Qingcheng meminta King Sui untuk berbalik saat dia berdandan. Meskipun dia cepat, King Sui mengawasinya tanpa berkedip. Kecantikan berdandan pantas dilihat. Ketika dia selesai, Luo Qingcheng melirik King Sui, berhenti mencari. Baiklah, ayo pergi, ayo bawakan mereka kabar baik dan rayakan nanti. King Sui memimpin jalan keluar sambil tersenyum. Para wanita sangat senang mengetahui pemulihan penuh Luo Qingcheng dan memiliki percakapan yang bahagia bersama. Sementara itu, King Sui pergi untuk menyiapkan makanan dan anggur. Segera, dengan bantuan para wanita, sepiring hidangan yang menarik dan harum dilakukan. King Sui memegang secangkir anggur sambil melihat beberapa keindahan. Anggur dan keindahan, apalagi yang bisa diinginkan seseorang. Muyun Qingge jelas berbeda setelah kembali. Yang lain memperhatikannya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mereka telah memperkirakan hasilnya bahkan sebelum King Sui dan Muyun Qingge tahu. Pria yang mereka pilih bersifat sentimental dan dicekik dalam percintaan yang tak terhindarkan. Wanita King Sui mengharapkan situasi ini ketika mereka bersikeras untuk mengikuti King Sui. Terlalu sulit bagi wanita untuk memonopoli pria seperti dia. Perasaan sulit dikendalikan meskipun memiliki kepentingan bersama, ada banyak faktor lain yang memengaruhi mereka. King Sui memandangi para wanita, semua orang sangat menyadari perasaannya dan mereka mendiskusikannya secara diam-diam. Para wanita sedekat saudara kandung yang sebenarnya, yang lain sangat khawatir selama kecelakaan Luo Qingcheng. Luo Qingcheng senang melihat kebahagiaan mereka, itu menghangatkan hati dan menghibur. Luo Qingcheng tidak berterima kasih kepada mereka karena itu akan berlebihan dan tampak aneh.
Penatua Sister King Cheng harus memiliki berkat yang terselubung, sekarang kamu telah pulih dan kekuatan kamu telah sangat meningkat. Yang terpenting, kamu menemukan pasangan hidup kamu, King hanya berkata sambil tersenyum dan menatap King Sui dengan memikat. Kekuatan Luo King Cheng memang membaik secara masif kali ini. King Sui membantu memperkuat konstitusinya sekali. Selain itu, dengan efek bunga mudra suci, kekuatannya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Para wanita itu cukup kuat sekarang, jadi King Sui diyakinkan untuk kembali karena dia sudah lama pergi. Segala sesuatunya diselesaikan di sini dan kekuatan mereka semua telah meningkat secara signifikan sekarang. Awalnya, King Sui ingin membawa mereka semua kembali, namun, akhirnya dia memutuskan untuk hanya membawa Ye Jiane. Gadis-gadis lain harus tinggal di domain mereka. Seminggu kemudian, King Sui, Ye Jiane, dan King Xiu kembali ke tanah, meninggalkan sisanya. Dalam perjalanan kembali dari Gunung Suci, King Sui dan Muyun Qingge tidak mengunjungi istana yang utara. Dia tidak benar-benar berminat. Kota Linhai. King Sui dan Ye Jiane tiba di ambang pintu Imperial Dining Hall di kota Linhai. Emosi mereka diaduk sekaligus melihat tempat yang akrab. Sudah bertahun-tahun, sekitar 7 tahun, dia menghabiskan 7 tahun di Ocean Domain. Dia bertanya-tanya bagaimana yang mereka lakukan sekarang. Memasuki ruangan, dia melihat si Xuanwo. Setelah beberapa tahun berpisah, gadis kecil itu tampak begitu dewasa sekarang. Sosoknya yang indah dan melengkung sepenuhnya mengenakan gaun putih salju. Dia kaget melihat King Sui dan tersenyum sangat gembira saat melihat Ye Jiane. Kakak perempuan. Saudara ipar. King Sui tersenyum juga, gadis kecil ini masih menempatkannya di belakang. Ye Jiane tertegun melihat Xuanwo juga, dia berkata dengan heran, tidak. King Sui bertanya pada Xuanwo, apakah kalian baik-baik saja? Huff, ipar pergi begitu lama, aku pikir kamu sudah lupa tentang kami. Air mata bergulir di wajah Xuanwo saat dia mengatakan itu. Xuanwo akhirnya tertawa setelah King Sui menepuk kepalanya dan menghiburnya. Dia kemudian memandang King Xiu yang cantik, kakak perempuan, dia sangat cantik, kamu sudah punya anak. Xuanwo mencubit pipi kecil King Xiu. Ye Jiane sangat senang melihat wajah yang akrab seperti Xuanwo. Selain itu, dia akan merasa hangat untuk menyebutkan tentang King Xiu. Kakak ipar, kita semua baik. Semua orang merindukanmu, lihat, mereka semua ada di sini. Petik 2. King Sui merasakannya saat Xuanwo berbicara. Dia melihat wajah bahagia Yin Tong, Ling Fei, Lan Lingfeng, Zichesa, Yun Yang, dan yang lainnya. Dia melangkah maju dan memeluk mereka masing-masing. Mereka semua adalah saudara yang tidak terasing sama sekali meskipun sudah lama terpisah. 1778 Subrek Penatua. Kamu akhirnya kembali. Yin Tong dan King Sui saling menyapa dengan pukulan di bahu sambil tersenyum. Selanjutnya, Lan Lingfeng menyapa King Sui. Ling Fei dan Zichesa melewatkan bagian pelukannya, begitu pula Xuanwo dan Yun Yang. Yanyi ada di sini juga, dia sekarang adalah dokter yang paling terampil di Imperial Cuisine Hall. Perubahannya jelas dalam beberapa tahun, anak-anak Yun Yang tumbuh besar, gadis termuda yang sudah berusia 10 tahun merasa malu untuk melihat King Sui. Ya, kamu tidak ingat lagi paman, King Sui menepuk gadis muda yang tampan sekarang. Umur 10 tahun adalah usia muda, tetapi dia jauh lebih besar dari gadis berusia 3 tahun itu. Paman, gadis kecil itu tampak lega melihat wajah King Sui dan berlari ke pelukannya dengan gembira. Yaya bisa mengingatnya meskipun ingatannya kabur pada usia yang jauh lebih muda. King Sui tidak terkejut, beberapa anak berusia 3 tahun dapat memiliki kenangan dari kehidupan masa lalu mereka. Tentu saja, banyak dari mereka bahkan tidak dapat mengingat hingga 4 tahun. Di dunia ini, itu berbeda dari kehidupan masa lalunya. Di dunia ini, seorang anak berusia 3 tahun dapat mengingat banyak hal. King Sui banyak berbicara dengan Yaya dan memberinya banyak hadiah. Yaya belajar seni bela diri dan keterampilan kedokteran sekarang. Ditambah lagi, dia cukup berbakat. 3 anak Yun Yang yang lain, yang tertua saat ini adalah seorang dokter yang mempraktikkan beberapa seni penyembuhan. Sementara itu, anak perempuan tertua dan seorang putra lainnya belajar seni bela diri dan sekarang menjadi prajurit tingkat Xiantian. King Sui tidak ingin membuat mereka prajurit tingkat Xiantian menggunakan pil obat sejak mereka masih muda. Begitu mereka melewatkan periode terbaik mereka untuk berlatih seni bela diri dan masih tidak bisa mencapai tingkat Xiantian, King Sui bisa membuat mereka mencapai Xiantian dengan pil. Yun Yang masih seorang prajurit Xiantian yang saat ini dengan bantuan pil obat King Sui di masa lalu. Seperti yang diharapkan King Sui, kekuatannya tidak banyak berubah selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak menua setelah tahun-tahun ini dan terlihat lebih muda dari yang mereka temui pertama kali. Acara-acara yang menyenangkan membuat orang bersemangat, Yun Yang bertemu penyelamatnya setelah mengetahui King Sui. Dia mengalami transformasi yang mengejutkan dalam hidupnya, dia tidak pernah bisa membayangkan menjalani kehidupannya saat ini di masa lalu. King Sui, tinggal lebih lama kali ini, dia pasti Jiane, kata Yun Yang dengan gembira. Dia melepaskan King Sui dan menerima anak itu di tangan Ye Jiane. Kakak perempuan, aku Jiane, King Sui sering menyebutmu, sapa Ye Jiane sambil tersenyum. Benar-benar abadi, lebih dari cukup untuk pantas mendapatkannya. Pria kecil itu sangat cantik, aku bertanya-tanya berapa banyak gadis yang akan memperebutkannya saat dia besar nanti. Yun Yang berkata dengan ramah.
Kakak perempuan seharusnya tidak menurunkanku seperti ini, aku juga tidak terlihat seburuk itu, jawab King Sui, tersenyum. Katakan padaku siapa yang terlihat paling buruk di sini, Yunyang menatap King Sui sambil tersenyum. King Sui menggosok hidungnya, bahkan, bukannya terlihat lebih jelek dari Yin Tong dan Lan Lingfeng, dia terlihat lebih baik daripada mereka. Selain itu, Lan Lingfeng dan Yin Tong secara umum diakui tampan. Penampilan King Sui cenderung ke tipe yang aneh dan menyihir. Sebenarnya, dia tidak benar-benar menyukainya dan ingin menjadi lebih besar dan lebih kuat. Lan Lingfeng dan Yin Tong memiliki sosok perfect dari kehidupan masa lalunya, sedangkan King Sui tidak yakin dengan tipe tubuhnya sendiri. Namun demikian, King Sui menyadari bahwa dia lebih populer di kalangan wanita, oleh karena itu, dia mungkin lebih tampan daripada Yin Tong dan Lan Lingfeng. Yin Tong dan Lan Lingfeng memiliki transformasi kekuatan bersejarah setelah beberapa tahun berpisah. Bagaimanapun, King Sui meninggalkan banyak pil obat untuk mereka sebelumnya, ditambah dengan provokasi King Sui, mereka telah mencapai hampir 10.000 Dao Force meskipun lebih lemah dari Ye Jiange dan yang lainnya. Meskipun mereka masih jauh di belakang King Sui, mereka perlahan-lahan mengejar kemajuan besar. King Sui tidak terkejut, akan aneh jika Battle God Inheritor tidak mencapai kecepatan saat ini. Kekuatan Zichesa juga sekitar 10.000 Dao Force. Kekuatannya sebelumnya lebih kuat dari Lan Lingfeng dan Yin Tong, namun, dia sedikit lebih lemah dari mereka sekarang. King Sui melihat bakat luar biasa Zichesa sebelumnya, dengan petualangannya yang unik, adalah hal yang normal untuk mendapatkan kesuksesan saat ini. Sebaliknya, Ling Fei lebih lemah dengan 3.000 Dao Force-nya. Itu tidak keluar dari harapan King Sui sejak 3.000 Dao Force dapat memerintah kota Linhai dan kota Kaisar. Orang-orang ini memiliki profil rendah termasuk Lan Lingfeng saat ini, ia menjadi lebih rendah hati saat ia tumbuh lebih kuat. Dia merasa konyol untuk peduli tentang yang lain di sini. Itu akan seperti orang dewasa yang bertengkar dengan sekelompok anak-anak TK untuk permen lollipop. Itu adalah perubahan ranah, kekuatan seseorang akan menentukan horizonnya. Ada beberapa yang berpikiran sempit yang terhapus dalam hitungan detik juga. Sejak itu, ada yang tahu kekuatan hebat dari Imperial Cuisine Hall dan tidak ada lagi pembuat onar. Selanjutnya, Balai Masakan Kekaisaran berperang untuk orang miskin dan membantu mereka dengan murah hati. Imperial Cuisine Hall hampir seperti wali kota Linhai sekarang. Sebuah perahu naik dengan gelombang pasang, klan Lan mencapai status tak tertandingi di kota Linhai. Kota Kaisar sangat takut dengan klan Lan dan Imperial Cuisine Hall. Namun, mereka melonggarkan seiring berjalannya waktu karena Imperial Cuisine Hall tidak ada dalam permainan. Tidak apa-apa asalkan mereka tidak terpancing. King Sui cukup puas dengan peningkatan mereka. Yin Tong dan Lan Lingfeng akan menghadapi tantangan lebih lanjut dengannya nanti. Muyun Qingge, dewa penembakan Sun Shooting, dewa pertempuran Phoenix King, dan dirinya membuat 5 warisan dewa pertempuran. Selain itu, King Sui ingat Tante Lingyan yang adalah Raja Iblis Pewaris. Yang lainnya adalah permaisuri vampirik yang juga dikenal sebagai Nyonya Permaisuri Vampirik. Dia adalah Nyonya Permaisuri Vampirik yang asli, setingkat dengan Raja Iblis. Dia tertekan untuk berpikir bahwa dia ingin memiliki anaknya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berhenti berpikir dan memutuskan untuk memikirkannya nanti. Beberapa dari mereka mengisi kursi di atas meja. Segera, sepiring penuh hidangan disajikan. King Sui mendapat anggur dari Real Valet Jade Immortal. Apakah sesuatu yang besar terjadi dalam tahun-tahun ini? King Sui bertanya dengan santai. Hei, kamu tidak bilang, sesuatu benar-benar terjadi dan itu berhubungan dengan kita. Mata Lan Lingfeng cerah. Ceritakan tentang hal itu, kata King Sui setelah membersihkan gelasnya. Mari kita bicara tentang ini dulu, ini tidak terkait erat dengan kita, beberapa kekuatan atau suku mistik dan kuat muncul di domain Laut 9 Benua Bintang. Mereka hebat dalam kekuatan, desas-desus mengatakan bahwa mereka melahap beberapa kekuatan besar di Nine Ocean Star. Selain itu, mereka membentuk aliansi dengan kekuatan kuat lainnya dan tampaknya ingin menyatukan dunia samudera domain yang luas dan raksasa. Petik 2. King Sui tidak bisa mendapatkannya. Dalam kehidupan masa lalu, beberapa ingin mengintegrasikan dunia bawah dan bahkan dunia. Namun, 9 benua terlalu luas untuk disatukan. Sudah biasa untuk mengintegrasikan salah satu wilayah besarnya, tetapi tidak realistis untuk mengintegrasikan seluruh domain Laut 9 Benua Bintang. 1779 Subrek Penatua. Apakah kamu tahu kekuatan apa yang ada di sana? King Sui hanya bertanya dengan santai, tanpa benar-benar ingin tahu karena daerah itu masih terlalu jauh, dia tidak tahu kapan dia menuju ke domain Samudra Bintang 9 Benua, atau jika dia bahkan akan pergi. Tampaknya itu adalah spesies berkepala banyak, beberapa binatang berkepala 3, berkepala 6, ular berkepala 9, dan sesuatu seperti dewa pertempuran neraka. Aku tidak terlalu yakin, kata Lan Lingfeng dengan santai. King Sui tertegun setelah mendengar ini, beberapa kenangan misterius dalam kesadarannya membuatnya mengerti, meskipun tidak jelas, dia agak yakin. Ada beberapa pengkhianat di antara dewa pertempuran, di antara mereka adalah dewa perang neraka 6 kepala 3 kepala, yang bekerja dengan Raja Binatang Iblis dan Raja-Raja Iblis, bersama dengan ular berkepala 9. King Sui merasa bahwa lawan-lawan ini tidak bisa diremehkan. King Sui tidak akan masuk ke domain 9 benua bintang lautan, tetapi karena itu melibatkan dewa pertempuran neraka, ia harus melakukan perjalanan, sebagai ahli waris dewa pertempuran.
Setelah King Sui kembali ke akal sehatnya, Lan Lingfeng melanjutkan, demoniki memenuhi udara di timur laut 3 tahun lalu, tetapi kami baru-baru ini mengetahui bahwa dinasti Rusa Putih telah didirikan oleh Raja Rusa Putih Iblis. King Sui tidak berpikir bahwa banyak peristiwa ini telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, lalu dengan tersenyum bertanya, apakah kamu pernah ke sana? Kami melakukannya, tetapi tidak dapat melihat Raja Rusa Putih Iblis, perbedaan kekuatannya terlalu besar, kami mengandalkan kakak laki-laki hanya untuk bertahan hidup. Lan Lingfeng tertawa pahit. King Sui tertarik, hanya nyaris tidak mampu bertahan tanpa melihat Raja Iblis Rusa Putih. Hanya setelah menanyakan detailnya, dia tahu bahwa mereka benar-benar dipukuli oleh 2 bawahan di sebelah Raja Iblis Rusa Putih ke titik di mana mereka bahkan tidak dapat melakukan perlawanan. Untungnya Fox Tong berjemur di kemuliaan macan memungkinkan mereka untuk melarikan diri. Ini membuktikan kekuatan dinasti Rusa Putih. Namun, King Sui memutuskan untuk menunggu karena dia sedang tidak ingin pergi. Di masa depan ia akan pergi ke sana, karena misinya menentukan bahwa ia harus pergi pada akhirnya untuk menjalin hubungan. King Sui berharap untuk bertemu lebih banyak Battle God Inheritors karena kekuatan mereka masih dianggap agak lemah, dengan hanya 4 orang yang menghitung Muyun Qingge. Bukan karena wanita lain tidak akan berpartisipasi, tetapi King Sui masih berharap kekuatan baru muncul, karena kekuatan 1 orang terbatas pada benua skala ini, itulah sebabnya ia tidak pernah bisa pergi selama beberapa tahun terakhir. Tahun. Kakak laki-laki, jangan pergi ke dinasti Rusa Putih, kita bisa pergi bersama nanti, King Sui mengingatkannya. Pikiran kita persis, bahkan jika kita pergi ke sana sekarang, kita hanya akan membuang hidup kita, celah kekuatannya terlalu besar. Dinasti Rusa Putih telah menjadi sangat kuat tahun ini, tapi untungnya, jarak dari sini agak jauh, tidak ada cara mereka akan tertarik pada wilayah kecil seperti dinasti Domain Es kami. Kakak ipar, kamu terdengar seperti kamu akan pergi lagi. Suen Wu mengangkat kepalanya untuk bertanya pada King Sui. Aku dan kakak perempuanmu kembali ke rumah, kita belum lama kembali, tetapi kita harus segera kembali. King Sui tersenyum. Oh, kapan kamu pergi? Kami akan tinggal di sana selama 3 hari, lalu pergi sesudahnya. Oh, kalau begitu selama 3 hari ini sebaiknya kamu menemaniku berputar-putar, kata Suen Wu dengan gembira. Kamu harus berkultivasi dengan rajin selama 3 hari ini. King Sui berencana untuk membimbing budidaya mereka, tidak ada waktu untuk pergi berbelanja. Suen Wu menjawab dengan datar, tetapi dia tahu bahwa kultivasi memang yang paling penting. Baik, gadis kecil, aku akan dengan patuh mengikuti kalian untuk berbelanja ketika aku kembali. Tetapi untuk sekarang, berkultivasi dengan rajin, sehingga kamu dapat menangani insiden apapun, King Sui menggosok kepalanya. Suen Wu tidak melawan, membiarkannya menggosok kepalanya. King Sui selalu memperlakukannya sebagai adik perempuan, seperti halnya King Bei. Dalam rentang 3 hari, King Sui menghabiskan waktunya membimbing budidaya mereka, memelihara konstitusi mereka dan belum lagi pil obat. Sebagian besar pil obat dibatasi oleh waktu, jadi ada beberapa yang bisa mereka gunakan. Tentu saja, King Sui tidak mengabaikan Tianyi, memberinya manfaat yang tak terbayangkan dalam hal keterampilan medis. Dia mengajarinya teknik pengambilan denyut nadi Soul Cirque, yang digunakan oleh Yuan Shu. Hanya dengan mengajarinya teknik, Tianyi berutang King Sui hutang yang tidak bisa dia bayar, belum lagi dia telah menyelamatkan hidupnya. Selain itu, King Sui menyampaikan beberapa teknik dan resep umum untuk pembuatan makanan obat. 3 hari berlalu dalam sekejap dan King Sui pergi bersama Ye Jiange dan King Xiu tanpa mengganggu orang lain, hanya meninggalkan surat di kamarnya sebelum pergi. Menari Phoenix Kontinen. King Sui menggunakan bendera 5 elemen ilahi, yang sekarang bisa membawa 4 orang, sebuah kemajuan besar dari sebelumnya. King Sui langsung membawa Ye Jiange dan King Xiu ke Kabupaten Yehuang di Danqing Phoenix Kontinen. Peningkatan nilai bendera 5 elemen ilahi membawa banyak perbaikan. Bendera 5 elemen ilahi, suami. Kelas 5, dapat disempurnakan dengan esens darah 4 kali sehari. Untuk saat ini, 5 pos pemeriksaan dapat ditempatkan di peta. Jumlah pos pemeriksaan yang diizinkan dapat meningkat dengan kenaikan nilai. Pengguna dapat melakukan antar jemput antara titik-titik ini sebulan sekali, setiap transfer hanya dapat dilakukan dengan maksimal 5 orang. Negara, sudah mengakui pemiliknya. Dapat berteleportasi ke orang tersebut dengan bendera 5 elemen ilahi istri tanpa batasan. Terbatas untuk 2 orang yang memiliki bendera 5 elemen ilahi. Dengan maksimal 5 orang, dia hanya bisa membawa 4 orang lainnya dan sudah ada 5 poin yang bisa dia tetapkan, 1 di benua tengah, benua barat sapi, 1 di benua menari Phoenix dan 1 di benua Hauhan, sementara yang ada di gua suci tidak dihitung. Ada satu hal lagi yang bisa dia tentukan di lokasi manapun yang dipilihnya, tetapi King Sui belum menetapkannya karena dia tidak dapat mengubah titik itu begitu dia menetapkannya. Dia sudah memiliki titik teleportasi yang cukup dan jika dia ingin pergi ke kota Lin Hai dia hanya bisa pergi ke titik di gua suci. Adapun 5 benua yang lebih kecil, memiliki 1 titik di benua tengah sudah cukup. Kelima gabungan lebih kecil dari benua barat Oshe. Ada 1 titik di benua menari Phoenix, dekat dengan benua Soaring Naga, sementara ada 2 titik di benua Hauhan, tetapi King Sui masih ragu-ragu untuk menetapkan suatu titik di benua naga melonjak. Danqing Phoenix dan Soaring Dragon Kontinen sangat besar dan meskipun King Sui sudah pergi ke benua Hauhan, itu tidak berarti bahwa dia tidak akan pernah mengunjungi 2 benua lainnya.
Tidak ada yang bisa tahu apakah kedua benua memiliki keberadaan yang kuat, karena King Sui hanya mengalami puncak gunung es ketika datang ke perairan kedua benua, hanya sekitar ibu kota benua. Selain itu, King Sui merasa bahwa masa depan dunia 9 benua pasti penuh dengan komplikasi. King Sui menggertakkan giginya, sementara secara langsung menetapkan titik di jantung Soaring Dragon Continent. Dia beringsut di ujung lain, benua yang belum dijelajahi. 1780 Subrek Penatua. Kembali ke benua menari Phoenix, King Sui ingin kembali ke balai masakan kekaisaran di wilayah ini, apapun yang terjadi, karena Soul Cirque ada di sana. Sudah beberapa tahun sejak mereka berpisah dan dia sangat ingin melihat bagaimana dia. Seharusnya tidak ada kecelakaan, mengingat dia meminta klan Puyang mengawasinya. Berpikir tentang ini, King Sui berencana mengunjungi klan Puyang dan menyadari bahwa dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan di sini. Jiange, mari kita menuju ke Imperial Cuisine Hall. King Sui tersenyum, Ye Jiange juga sadar bahwa Imperial Cuisine Hall didirikan oleh King Sui sejak lama. Aku akan mengikutimu, Ye Jiange berkata dengan gembira, karena dia tidak perlu berpikir dan khawatir di sisi King Sui. Gaya hidup yang santai dan tenang. Setelah tiba di pintu masuk, King Sui melihat seorang wanita yang mengejutkannya, sementara dia juga terkejut melihat King Sui dan dengan sedikit kejutan, dia berteriak, King Sui. Dia menggoda, dengan sosok yang bulat. Tahun-tahun tidak menyebabkan kecantikannya memudar, wajah oval, mata berbentuk almond, dengan rasa centil yang tak terkatakan. Pesonanya tidak setingkat Ye Jiange, tetapi aura dan keakraban bertahun-tahun membuat King Sui merasa bahwa dia sangat cantik, hanya dengan melihatnya menarik napas. Li Klan Lian. King Sui tersenyum, bahkan kamu datang ke Imperial Cuisine Hall. King Sui tidak berharap bertemu dengannya di sini. Dia tampak hampir identik dengan gadis di hatinya, bahkan suara dan kepribadiannya mirip. Setelah tiba di dunia ini selama beberapa dekade, ia masih tidak dapat melupakan masa lalunya. Sentimen murni itu, selama tinggal yang dia pikir sudah final, dia berharap dia perlahan akan melupakan semuanya. Dia tidak terlalu memikirkannya selama beberapa tahun terakhir, tetapi melihat dia membuat dorongan untuk menahannya. Melihat mata indah itu, hidung lurus itu, dan bibir tebal dan seksi itu. Aku merasa di bawah cuaca belakangan ini, jadi aku datang untuk menemukan kakak Li. Lian dengan ringan berkata, melihat King Sui juga membuat hatinya sedikit berdebar. Dia menyadari bahwa pria ini, dengan semua keindahan seperti peri di sekitarnya, berada di kelas yang sama sekali berbeda darinya. Lian adalah seorang cantik dan dia memiliki tempat khusus di hatinya, oleh karena itu, kecantikannya tidak lagi menjadi pertanyaan. Ye Jiange terkejut melihat ekspresi King Sui, karena wanita sangat sensitif terhadap hal-hal seperti itu. Dia bisa mengatakan bahwa ekspresi King Sui sangat tidak wajar, tetapi dia tidak berkomentar. King Sui tersenyum, kalau begitu mari kita masuk bersama. Baik. King Sui kemudian berbalik, menarik Ye Jiange dan Li Yan ke dalam. Pada saat itu dia melihat Soul Cirque dan Li Ji berjalan keluar dengan anak yang sehat dan tampak kuat di samping mereka. Kakak, kamu benar-benar kembali, kata Soul Cirque dengan emosional setelah melihat King Sui. King Sui buru-buru memberinya pelukan beruang. Li Ji menyambut hangat Ye Jiange dan Li Yan. Hier, panggil dia Ayah Baptis, namamu diberikan oleh ayah baptismu. Pencarian Soul menarik anak laki-laki yang kuat dan tertawa. Ayah Baptis, bocah itu tersenyum ketika dia tersenyum, mengungkapkan dua anjing yang manis. King Sui mengulurkan tangan untuk menepuk bocah itu, dia tampak lembut namun sangat kuat. King Sui mengeluarkan salah satu produk dari penempaannya, kapak kecil. Itu bukan senjata dewa palsu, atau senjata kelas legendaris, tapi untuk anak seusianya, itu adalah senjata yang layak. King Sui bisa mendeteksi bahwa bocah ini sekuat banteng, dengan lengan yang kuat dan tulang yang kuat, baginya menggunakan palu atau kapak adalah pilihan yang baik. King Sui memberinya kapak, tetapi tidak ada kapak yang tajam, sedangkan bobotnya hanya setara dengan palu kecil. Teknik pertempuran kapak mirip dengan palu. Palu adalah yang terbaik untuk menghancurkan, sedangkan kapak adalah yang terbaik untuk membelah. Sampai batas tertentu, kapak adalah tentang momentum pembelahan langit, sementara palu adalah tentang menghancurkan langit dan bumi, keduanya merupakan senjata yang mengesankan. Karena anak ini sudah memanggilnya Ayah Baptis, King Sui tentu saja tidak akan pelit. Nak, aku akan mengajarimu teknik nanti, mempelajarinya dengan baik dan kamu akan dapat dengan mudah mengalahkan semua orang, dan akan ada banyak gadis-gadis kecil yang akhirnya akan menyukai kamu. King Sui, kamu merusak anak itu, Ye Jiange tertawa. Salam Ibu Baptis, Ibu Baptis benar-benar cantik, seperti Dewi. Petik 2. Jangan terkecoh dengan penampilannya yang kuat dan seperti harimau, Zhou Yi luar biasa pandai. Ye Jiange juga mengeluarkan sebotol pil obat yang dimaksudkan untuk memperkuat otot dan tulang dan memberikannya kepadanya. Kamu benar-benar pembicara yang manis, anak kecil. Anak ini tidak memiliki kemiripan dengan ayahnya. Li Ji berkata dengan gembira, menatap Zhou Yi dengan cinta tanpa batas. Soul Cirque menyambut King Sui, Ye Jiange dan Li Yan ke kamar mereka. King Sui sangat senang, kembali ke sini setelah bertahun-tahun, namun semua orang masih alami dan penuh keakraban, memungkinkannya merasakan kehangatan teman dekat dan saudara. Teman sejati seperti keluarga, mereka membuat orang merasakan kehangatan dan ketergantungan. Nona Yaner, di mana kamu merasa tidak sehat, apakah kamu ingin aku memberikan diagnosis?
Soul Sirk dan istrinya sibuk menyiapkan sesuatu, jadi King Sui bertanya pada Lian. Tidak banyak, aku melukai meridian aku saat berlatih seni, aku sudah mengganggu Tuan King. Lian tersenyum. Dengan keterbatasan waktu, keduanya sudah menjadi sedikit menjauh. King Sui mengambil denyut nadinya dan menyadari bahwa dia memang melukai meridiannya dan lukanya tidak ringan tetapi bahkan tidak menjadi tantangan bagi King Sui. Bahkan Soul Sirk dapat menyembuhkannya, karena itu hanya cedera pada meridian, bukan pemisahan dari meridian. Tidak terlalu buruk, aku akan membantu kamu memperbaikinya. Ketika kamu kembali, makan ini selama beberapa hari, pil ini akan memastikan bahwa meridian kamu akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. King Sui memberinya sebotol pil penguat meridian. Terima kasih, kamu sudah membantu aku. Bagaimana aku harus berterima kasih? Bahkan jika aku membayar kamu, sepertinya kamu tidak akan peduli untuk itu. Lian tersenyum. Kita semua teman, tidak perlu sopan. Kecuali kamu sudah melupakan pertemanan ini. King Sui merasakan sedikit ketidaknyamanan di hatinya, tetapi ia tidak tahu mengapa. Dia hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku selalu mengandalkan Tuan King sebagai teman. Jarum hidup dan mati King Sui berasal dari klan Li dan telah menyelamatkannya berkali-kali. King Sui bisa mengingat betapa terkejutnya bertemu dengannya untuk pertama kalinya, saat dia dengan sepenuh hati mempercayainya, menggunakan hidupnya untuk menguji jarum hidup dan mati. Perasaan dipercaya itu luar biasa dan seiring berlalunya waktu, kultivasinya mulai melambung, tetapi kesenjangan dengan King Sui mulai melebar. Itu adalah perasaan yang tak terlukiskan, karena King Sui ingat pernah relatif dekat dengannya. 1781 Subrek Penatua. King Sui tidak merenungkan lagi, karena memikirkannya lebih dan lebih hanya akan membuatnya tertekan. Dia bahkan tidak tahu pola pikir apa yang harus dimiliki seseorang tentang hal itu. Lian tidak riang seperti yang terlihat. Dia lebih dewasa dan bisa merasakan kesenjangan besar antara dirinya dan King Sui, dan itu adalah penghalang status sosial. Status sosial masih sangat penting di benua, pada kenyataannya, ini berlaku di mana saja dan di mana-mana. Dia pernah bersama King Sui untuk sementara waktu dan bahkan tahu bahwa dia tampak seperti seorang wanita yang pernah dicintainya, tetapi tidak peduli seberapa mirip mereka, dia bukan wanita itu. Dia sangat berkonflik, karena dia menyadari itulah alasannya, mengapa mereka begitu dekat saat itu. Beberapa saat kemudian, jamuan disiapkan. Kebiasaan dunia ini adalah sama, jika kamu duduk, kamu mungkin juga duduk di sekitar meja makan, sambil minum dan mengobrol. Namun, makan malam yang bahagia itu terganggu, karena lebih dari selusin orang bergegas masuk dari luar. Mereka mengepung halaman dalam dan sebuah suara terdengar, pencarian jiwa, keluar. King Sui masih memegang sumpitnya saat dia melihat Soul Sirk dengan kebingungan. Soul Sirk menjelaskan dengan senyum pahit, ada kekuatan yang ingin merekrut aku baru saja menunda mereka kembali 3 hari yang lalu, namun mereka sudah kembali, betapa banyak yang tidak sabar. King Sui mulai membungkus kepalanya dengan situasi, dia tersenyum dan berkata, itu hanya berarti bahwa keterampilan medis kakek telah meningkat lagi, apa latar belakang mereka. King Sui mengucapkan kata-kata ini dengan santai, karena dia tidak menganggap serius orang-orang ini, dia hanya merasa aneh bagi orang-orang yang memiliki nyali untuk memangsa balai masakan kekaisaran. Rumah sakit Soul Sirk masih menjadi Imperial Cuisine Hall, terlepas dari tidak adanya King Sui, semua ini masih milik Soul Sirk. Mereka datang dari kekuatan yang dikenal sebagai Heavenly Saber Manor, kekuatan yang baru naik, aku tidak terlalu jelas tetapi mereka tampaknya sangat kuat, kata Soul Sirk dengan ringan. Dengan kehadiran King Sui, masalah ini bahkan tidak layak disebutkan. Sejak mereka datang, kakak tua, mari kita lihat. King Sui berdiri dan mulai berjalan keluar. Pencarian jiwa dan para wanita mengikuti King Sui keluar. Pencarian jiwa, 3 hari telah berlalu. Kami harap kamu sudah memikirkannya, kepala manor kami masih menunggu jawaban kamu, terdengar suara tidak sabar. King Sui dan Soul Sirk mulai berjalan keluar. King Sui melihat asal suara itu dari seorang pria parubaya dengan rahang yang tajam, bibir tipis dan sepasang alis mengarah ke atas. Dia tampak heroik dan ramah tamah, hanya saja sangat disayangkan alisnya yang indah hancur oleh matanya yang terpotong, membuatnya tampak kedinginan dan berbahaya. Itu tidak mengherankan bagi orang untuk mencoba dan merekrut Soul Sirk, tetapi bagi King Sui untuk bertemu dengan mereka hari ini adalah terlalu banyak kebetulan. Soul Sirk adalah komoditas panas, tetapi tidak ada yang cukup kuat untuk menyentuhnya, mengingat perlindungan Puyang klan atas Imperial Cuisine Hall. Soul Sirk tidak terburu-buru untuk merespons dan lelaki parubaya itu melanjutkan, klan Puyang tidak dapat melindungi kamu lagi, kami sudah menyimpannya di rumah mereka sendiri. King Sui tidak bergerak, karena lawannya tidak lemah, tapi hanya itu. Mereka hanya lebih kuat dari klan Puyang. Satu-satunya bagian yang menakutkan adalah, bagaimana jika dia tidak ada di sini, lalu apa yang akan dilakukan Soul Sirk? King Sui berbalik untuk melihat Soul Sirk yang tersenyum pahit, Li Ji dan Zhou Yi di sebelahnya. Dengan klan Puyang diikat, King Sui tahu bahwa ini sudah cukup untuk memaksa Soul Sirk untuk menyerah diam-diam. Setiap orang memiliki kelemahan mereka sendiri dan begitu orang menangkapnya, mereka hanya bisa tunduk secara patuh. Namun, King Sui tidak menyalahkannya, karena hanya orang dengan kelemahan yang akan memiliki emosi. Hanya mereka yang benar-benar berdarah dingin dan tidak berperasaan yang tidak memiliki kelemahan. Setara dengan mayat berjalan. Jika kamu bergabung dengan kami tidak akan menganiaya kamu.
Menjadi dokter Heavenly Sabre Manor kami, terutama dokter kami yang paling berharga, jauh lebih mulia daripada menghabiskan hidup kamu di sini. Kekhawatiran lain apa yang akan kamu miliki? Pria parubaya itu tidak ingin memaksanya, seolah-olah dia memaksanya dan dia menyimpan dendam, bahkan menemukan dia untuk menyembuhkan penyakitnya di masa depan mungkin membuatnya mati tanpa tahu apa-apa. Haha, pemburu telah mencapai aula masakan kekaisaran. King Sui mulai tertawa terbahak-bahak. Awalnya, orang-orang yang baru saja tiba sudah melihat pemuda ini, bersama dengan wanita yang murni dan tidak ternoda di belakangnya yang memegang anak kecil. Dia memikat semua orang, membuat mereka cemburu dan haus. King Sui sudah melihat kehausan mereka dan ingin mereka membayar harga yang mahal untuk penistaan sewenang-wenang seperti itu. Kamu siapa? Apa yang kamu tertawakan? Pria parubaya itu mengerutkan alisnya. Dia memandang King Sui, yang telah tiba di sini sambil mengeluarkan aura yang kuat dan disertai oleh kecantikan seperti dewi. Orang seperti ini pasti jauh dari sederhana. Aku hanya pergi selama beberapa tahun, namun Kabupaten Yehuang sudah melupakanku. Kamu adalah King Sui, pendiri The Imperial Cuisine Hall. Mata pria parubaya itu menyipit dan mengeluarkan kilatan tajam. Oh, kamu mengenali aku. King Sui tersenyum. Bagus, bagus, aku hanya mencarimu, untuk berpikir kamu akan muncul tepat di depan kita. Suara pria parubaya itu berubah dingin. Mencari aku, King Sui tersenyum lagi. Perbuatan yang telah kamu lakukan di Kabupaten Yehuang belum dilupakan. Di sini dia kembali ke suaranya yang tenang. King Sui secara alami tidak bisa melupakan, klan Yehuang, klan Yelang, klan C, Del, tetapi dia tidak tahu hubungan apa yang mereka miliki dengan manor surgawi saber surgawi ini, jadi dia bertanya, dan bagaimana dengan itu? Sepertinya kamu tidak menyadari bahwa di antara orang-orang itu, banyak di antara mereka adalah bawahan Heavenly Sabre Manor kami. King Sui memang dalam kegelapan, sepertinya Heavenly Sabre Manor memang memiliki latar belakang, tetapi tidak menampakkan diri di masa lalu, namun mereka mulai menundukkan kepala sekarang. Aku tidak kenal beberapa Heavenly Sabre Manor, aku hanya berharap kamu tidak mengganggu teman dan keluargaku atau aku tidak akan sopan. King Sui menatap pria itu dengan dingin. Benar-benar anak sapi yang baru lahir tanpa rasa takut, kau benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting. Karena aku telah melihat kamu di sini, aku pasti akan membawa kamu kembali ke Heavenly Sabre Manor. Penelusuran jiwa, sudahkah kamu memikirkannya? Aku sudah memberi kamu banyak peluang. Pria itu berbalik ke arah Soul Sir. Tian Jiu, aku dan kakakku bergerak bersama, aku tidak membutuhkan kesempatanmu. Soul Sir menggelengkan kepalanya dengan ringan. Baiklah kalau begitu, kita akan membawa mereka semua kembali, formasi pembantaian Sabre Surgawi. Dengan teriakan keras Tian Jiu, para ahli di sekitarnya membentuk jaring pedang, yang mengelilingi King Sui dan sisanya di tengahnya. King Sui tidak bergerak, setelah dia melihat lawan bergerak serempak, terlatih dengan baik dan terkoordinasi dengan baik, dia bisa mengatakan bahwa Heavenly Sabre Manor adalah kekuatan yang berspesialisasi dalam teknik formasi dan mereka memiliki beberapa prestasi dalam hal ini, mengingat kemampuan orang-orang ini. Namun, sangat disayangkan bahwa mereka telah bertemu King Sui, karena menggunakan formasi di depannya hanya seperti orang bodoh yang bertindak cerdas, seorang badut di matanya. 1782 Subrek Penatua. King Sui dengan tenang menatap orang-orang di sekitarnya, sebelum dengan santai melangkah maju. Dengan langkahnya, tekanan besar King Sui menyapu udara dan dia tiba di posisi yang canggung. Tampaknya di mata formasi, namun itu bukan mata formasi. Dia menginjak titik lemah formasi. King Sui berdiri di tempat itu dan melihat ke arah lawan. Dia dengan tenang menatap Tian Jiu dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, bawa semua orangmu bersamamu dan pergi. Kalian tidak cukup untuk berurusan denganku, hanya akan ada korban yang sia-sia. Petik 2. Wajah Tian Jiu menjadi lebih dingin. Dia adalah orang yang sombong dan dia tidak akan pernah menyerah di depan seorang pemuda di usia King Sui. Dia ingin melawannya bertahun-tahun yang lalu. Apakah kita cukup atau tidak, kamu akan tahu ketika kamu mencoba. Tian Jiu tampak sedikit gila. Bangkitnya surgawi naik. Tian Jiu berteriak. Pada saat yang sama, seluruh formasi naik seperti binatang buas prasejarah. Itu memiliki aura yang tenang, namun mengesankan. Ini membuat King Sui menggelengkan kepalanya. Sangat jelas bahwa mereka tidak dapat mengetahui misteri dari posisi dia berdiri. Masih melancarkan serangan hanyalah mencari kematian. Jika kamu menangkap seekor ular di titik lemahnya, bahkan ular yang paling berbisa dan kuat akan menjadi tidak berdaya dan mereka bisa dibunuh segera. Tian Jiu memimpin serangan dan seluruh formasi berubah menjadi pedang besar, mentransfer semua momentum ke Tian Jiu. Dia seperti bilah saber surgawi dengan momentum yang tak terbendung dan tajam. King Sui akhirnya tahu bahwa Tian Jiu ini bukan orang bodoh. Dia tidak ingin bertarung dengannya dalam pertarungan solo dan menggunakan kekuatan gabungan sekutunya. King Sui tiba-tiba menginjak tanah dan gelombang besar asal Qi menyebar keluar. Hong! Langkah King Sui menetralkan ancaman formasi sahabat surgawi. Akibatnya, banyak orang yang dikirim terbang keluar dari formasi, sambil menyemprotkan darah ke seluruh langit. Tanpa orang-orang, aura formasi pembunuh surgawi menghilang dalam sekejap. Mengisi ke arah King Sui, Tian Jiu seperti bola kempes. Dua kotoran di tangannya bergegas menuju King Sui, tetapi upayanya mirip dengan panah di akhir penerbangannya. King Sui bertahap ke depan dan merentangkan telapak tangannya. Tangan menangkap naga.
Pak. King Sui langsung mencengkeram tenggorokan Tianjiu. King Sui terdiam saat probabilitas ledakan muncul. Sangat disayangkan bahwa Tianjiu adalah orang pertama King Sui yang menggunakan Dragon Capturing Hands dan meledak. King Sui tidak bermaksud membunuhnya secara langsung, tetapi karakternya benar-benar sampah. Dengan kematian Tianjiu, kepanikan melanda orang-orang di sekitarnya. Dia diperlakukan sebagai pemimpin mereka dan dipandang sebagai keturunan langsung dari Heavenly Saber Manor, namun dia terjepit sampai mati dalam satu gerakan. Kekuatan Tianjiu jauh dari sebanding dengan King Sui, bahkan mencubitnya sampai mati tidak terlalu mengada-ada. King Sui sudah menahan diri dan tidak berharap dia akan dibunuh, tetapi dengan efek khusus meletus, sifat mematikannya berlipat ganda secara eksponensial sehingga dia dibunuh dengan satu jepit. King Sui juga sedikit terkejut, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya untuk mengusir rakyat jelata yang tersisa. King Sui, Tianjiu adalah keturunan langsung dari Heavenly Sabre Manor. Masalah ini akan menjadi rumit. Pencarian Souls masih dicengkeram dengan emosi, tetapi melihat kekuatan King Sui yang tak terduga, dia merasa seolah-olah seluruh Heavenly Sabre Manor tidak memadai sebagai lawan untuk King Sui. Ini adalah naluri dan mengamuk di dalam dirinya. King Sui tidak khawatir tentang membunuh Tianjiu, bahkan jika dia adalah keturunan langsung kepala Manor Heavenly Sabre Manor. Dunia menghargai kekuatan di atas segalanya, mati dalam pertempuran adalah kejadian umum dan setelah mencapai tingkat ini, seseorang harus siap untuk menerima kematian. Kekuatannya saat ini memberinya keyakinan bahwa dia bisa menangani apapun yang ditawarkan Kabupaten Yehuang. The Heavenly Sabre Manor tampaknya berspesialisasi dalam formasi, tetapi kekuatan mereka jauh dari yang sebanding dengan King Sui. Tentu saja, pertumbuhan King Sui dan wanita itu mengerikan menurut standar apapun. King Sui berencana untuk tinggal selama sehari dan dia bahkan punya lebih banyak alasan untuk tetap mengingat keadaan. Lian memandang King Sui, pria yang sendirian melumpuhkan para ahli dari Heavenly Sabre Manor. Ini adalah kekuatan mutlak dan kepercayaan diri yang terkait dengannya menyebabkan jantungnya berdebar. Dia tidak menyangkal tertarik pada pria ini, tetapi dia cerdas dan meskipun kesombongannya, dia punya perasaan bahwa dia tidak akan pernah bisa mengikutinya. Pelanggan mulai membanjiri, sementara klan Puyang datang bersama Puyang King secara pribadi tiba. Puyang King sedikit bingung, karena balai masakan kekaisaran ditempatkan di bawah arlojinya atas perintah King Sui. Jadi dia menghargai hubungan yang telah dia kembangkan dengan King Sui dan juga ikatan yang baru-baru ini dia jalin dengan Soul Silk. Ketika dia melihat King Sui, dia terkejut sebelum dia meletus dengan sukacita. Tuan tua telah kembali. King Sui buru-buru bangkit dan tersenyum ketika dia dianggap satu generasi di bawah Puyang King, mengingat bahwa Puyang Zhengming adalah cucu perempuan Puyang King dan akan ditunangkan dengan putra King Sui. King Sui, kamu sudah kembali. Ini bagus. Orang tua ini benar-benar tidak berguna, Hais. Puyang King menghela nafas. Kekuatan Puyang King tidak biasa, tetapi napas panjangnya adalah bukti bahwa ia benar-benar berhadapan dengan musuh yang tangguh. Yang membuatnya tak berdaya. Kami keluarga, jangan terlalu formal. King Sui menarik Puyang King untuk duduk. Soul Silk juga tersenyum, Tuan tua, jika bukan karena perawatan kamu selama bertahun-tahun ini, balai masakan kekaisaran akan telah dipipikan sejak lama. Keluarga tidak perlu bersikap sopan. Semuanya akan baik-baik saja sekarang karena King Sui telah kembali. Puyang King sangat senang. Orang-orang ini memegang teguh keyakinan pada King Sui, yang tidak membuatnya merasa apa-apa. Tapi yang lain merasa akhirnya ada jalan kehidupan di tengah bahaya. Jika bukan karena penampilan King Sui, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tuan tua, apa sebenarnya Manor Surgawi Saber ini? Rasa ingin tahu King Sui terhadap Manor Surgawi Saber ini mulai muncul. Heavenly Saber Manor terletak di pegunungan Heavenly Sabre, tenggara dari sini dan sebuah tanah yang diberkati. Ini memiliki sejarah panjang dengan lebih dari setengah anggota menggunakan pedang besar sebagai senjata. Di masa lalu, itu lebih tertutup, tetapi baru-baru ini, ia mulai menjadi lebih aktif. Mereka bukan hanya merekrut para ahli, tetapi juga para alkemis dan dokter, bahkan klan Puyang aku diundang. Pikir Puyang King ketika berbicara. Apakah Heavenly Saber Manor juga hanya menjadi korban? King Sui mulai merenungkan pemikiran seperti itu. Sebuah klan tertutup yang tiba-tiba mulai beraksi. King Sui mungkin melompat ke kesimpulan, tetapi itu bukan tidak mungkin. Karena Heavenly Sabre Manor memiliki aturan yang jelas untuk tidak pernah mengganggu dunia fana. Ini juga alasan dugaan King Sui. Tentu saja, ada juga kemungkinan bahwa aturan dari Heavenly Sabre Manor telah berubah, atau bahwa Manor Lord telah mengambil posisi melalui beberapa cara unik. Ini semua adalah tebakan dari pihak King Sui, tapi dia yakin angin perubahan dan kekacauan akan berhembus di benua Menari Phoenix. 1783 Subrek Penatua. Meskipun dia memegang pikiran seperti itu, suasana hati King Sui masih relatif santai. Orang mengatakan bahwa orang yang terampil umumnya berani. Hanya mereka yang berkuasa tidak akan takut dengan masalah seperti itu. Karena itu, ia merasa bahwa ia dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini tanpa masalah. Memikirkan hal ini membuatnya merasa lebih santai. Dunia ini tidak pernah damai sebelumnya, akan ada banyak pertempuran besar yang terjadi setiap hari dan itu bukan pemandangan yang langka. Di mana ada manusia, akan ada perkelahian. Di dunia ini, tidak hanya ada pertempuran antara manusia, tetapi juga antara binatang iblis dan keberadaan serupa. Tindakan dari Heavenly Sabre Manor sebelumnya tidak datang untuk merusak suasana hati semua orang.
Mereka duduk bersama untuk mengobrol tentang kejadian langka di dunia saat mereka minum anggur. Namun, itu hanya antara King Sui, pencarian jiwa, dan Puyang King. Ye Jiange, Li Ji, dan Lian duduk bersama dan berbicara tentang beberapa topik lain. Tuan tua, apakah semuanya baik-baik saja di rumah? King Sui meletakkan cangkir anggurnya dan bertanya, tersenyum. Ini bagus. Bagaimana denganmu selama bertahun-tahun ini? Puyang King sedikit penasaran. Dia tidak tahu level apa King Sui saat ini. Selama bertahun-tahun, dia juga menjadi jauh lebih kuat. Saat itu, ia telah menjadi pembudidaya dewa palsu dengan bantuan King Sui. Namun, dia tahu bahwa dalam kehidupan ini, dia pada dasarnya akan berhenti di alam dewa palsu. Puyang King tidak menyadari bahwa King Sui sekarang menjadi dewa. Jika dia tahu, dia akan benar-benar terkejut. Tentu saja, dia juga tidak tahu seberapa kuat Ye Jiange. Keindahan ilahi ini terlihat seperti orang biasa ketika ia mengandung seorang anak. Bahkan, dia juga seorang dewa. Aku sudah berada di wilayah lautan bersama Jiange selama bertahun-tahun dan belum bisa pergi sejak itu. Aku hanya berhasil membebaskan diriku 2 hari yang lalu dan bergegas pulang untuk melihat-lihat. King Sui juga merasa bahwa dia cukup beruntung, dapat mengalami hal-hal seperti itu saat dia kembali. Dia bisa membantu menyelesaikan masalah mereka. King Sui tidak mengungkapkan terlalu banyak tentang klannya. Bahkan, beberapa wanita di rumah juga akan mampu menangani Heavenly Sabre Manor, jika tidak ada pengaruh yang sangat menakutkan mendukung mereka. Kamu belum punya kesempatan untuk pulang, kan? Puyang King juga merasa bahwa dia sangat beruntung. Nasib baik dapat mengubah kehidupan seseorang dan banyak hal lainnya juga. Kami baru saja tiba. Ini bagus juga. Aku harap pemimpin Heavenly Sabre Manor akan bisa datang pada hari itu. Kalau tidak, kita akan pergi ke sana untuk melihatnya. Jika dia benar-benar orang yang kejahatan besar, maka kita hanya akan membunuhnya. Kalau tidak, itu akan terus menjadi beban di hati kita. King Sui berkata setelah memikirkannya, karena dia tidak akan meninggalkan masalah di masa depan untuk dirinya sendiri. Dengan Tian Jiu mati, bahkan jika kepala Heavenly Sabre Manor tidak datang, orang lain akan melakukannya. Tidak masalah siapa yang akan datang. Selama mereka berani datang dan membuat masalah, aku akan membuat mereka tinggal di sini selamanya. Setelah makan, King Sui berkata kepada Lian, Nona yang petik terbalik biarkan aku membantu kamu dengan perawatan. King Sui telah menjanjikannya sebelumnya. Baik. Suster Jiange, aku akan pergi duluan. Lian tersenyum dan berkata pada Ye Jiange. Lanjutkan, mengobati cedera lebih penting. Ye Jiange mengangguk. King Sui menyadari bahwa dia agak gelisah untuk sendirian dengan Lian. Itu harus menjadi agitasi, sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam hati seseorang. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak ada apapun di antara mereka dan mereka tidak menjadi pasangan. Mereka memiliki hidup mereka sendiri dan King Sui juga memiliki kesulitannya sendiri. Namun, ada perasaan yang tidak bisa dibedakan dalam hatinya. Bahkan sampai sekarang, dia masih sesekali memikirkannya. Kadang-kadang, dia bahkan bertanya-tanya apakah penampilan Lian saat ini adalah agar dia bisa menenangkan penyesalan di hatinya. Pak! King Sui, dibangunkan oleh Lian. Dia bingung oleh King Sui, karena dia menatapnya dengan linglung. Dia tidak mengerti mengapa dia akan menatapnya dengan tatapan seperti itu. Itu adalah tatapan yang penuh dengan kerinduan, penyesalan, cinta, dan sesuatu yang tidak bisa dia ungkapkan. Kau memikirkannya lagi. Sepertinya aku benar-benar sangat mirip dengannya waktu itu. Lian tersenyum lembut dan berkata. Hampir persis sama, bahkan dalam hal karakter dan suara. King Sui tidak menyangkal dan menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit. Kamu sangat mencintainya, Lian berkata dengan lembut. Ya, aku sangat mencintainya. Sudah beberapa dekade tapi aku masih tidak bisa melupakannya. Kami berdua bukan kekasih. Aku sangat menyukainya, tapi aku bahkan tidak tahu apakah dia suka aku. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pahit. Sampai sekarang dia bisa mengatakan kata-kata yang telah terkubur di dalam hatinya. Dia adalah gadis pertama yang benar-benar jatuh cinta pada King Sui. Meskipun hubungan mereka bukan yang terdekat, dia adalah yang paling unik dan dia akan rela menyerahkan banyak gadis demi dia. Lian tertegun. Dia merasa sulit membayangkan bahwa gadis yang dia sukai adalah gadis yang dia cintai sepihak. Apalagi gadis itu persis seperti dirinya. Dia meninggalkanmu, Lian berkata dengan lembut. Dia meninggalkanku selamanya. Sebenarnya, King Sui adalah orang yang telah pergi, dia telah pergi ke dunia lain. Namun, dia tidak bisa mengatakan ini dan hanya bisa melakukan hal-hal seperti ini. Dia telah diberi kehidupan lain dan kenangan. Kenangan indah dari masa lalu adalah sesuatu yang tidak bisa dia kembalikan lagi. Apakah kamu memperlakukanku seperti dia? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika aku melihatmu, aku hanya akan diingatkan padanya. Tapi kamu adalah kamu dan aku tidak akan memperlakukan kamu sebagai dia. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata tersenyum. Terima kasih. Jika kamu benar-benar memperlakukan aku sebagai dia, aku harus bersembunyi darimu di masa depan. Lian tersenyum dan matanya yang berbentuk bulan sabit tampak sangat indah. King Sui dipindahkan. Perasaan yang akrab, itu terkait dengan kenangan paling murni yang dia miliki di masa lalu. King Sui kemudian menerapkan akupuntur untuk Lian. Selama perawatan akupuntur, dia melakukannya melalui pakaiannya. Saluran meridiannya yang terluka dirawat dengan sangat cepat dan berada dalam kondisi yang lebih baik daripada sebelum mereka terluka. King Sui dan Lian berjalan bersama.
Perawatan tidak memakan waktu lama dan ketika mereka keluar, beberapa orang telah tiba. Salah satunya adalah seorang gadis yang tampak sangat cantik. King Sui menduga bahwa gadis yang berusia sekitar 12 atau 13 tahun adalah Puyang Zhengming. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka bertemu. Gadis kecil itu sekarang berada di puncak dada King Sui. Anak perempuan melewati masa puber pada usia yang lebih muda dan Puyang Zhengming sekarang sudah memiliki sosok yang ramping. Wajahnya yang sangat indah membuatnya tampak sangat cerdas dan sepasang matanya yang besar tampak seolah-olah bisa berbicara. Ada sedikit kedinginan di dalam diri mereka, tetapi mereka berkilauan dengan kecerdasan, memberi kesan bahwa dia adalah orang yang sangat pintar. Ayo, nak, apakah kamu masih ingat paman King Sui-mu? Puyang King berkata kepada gadis itu. Paman, Puyang Zhengming berjalan di sebelah Puyang King dan kemudian tersenyum ketika dia memanggil King Sui. Suaranya tajam dan tindakannya anggun dan sangat tulus. Zhengming sudah tumbuh begitu besar. Aku belum menyiapkan apapun untukmu. Ambil ini sebagai hadiah. Aku akan menebusnya untukmu di masa depan. King Sui menyerahkan salinan langkah roh gratis dan tinju cepat soliter kepada gadis itu. Dia bisa tahu bakat gadis itu dan dia tidak cocok untuk belajar langkah hantu. Solitary Rapid Fist adalah keterampilan komplementer yang baik untuk Free Spirit Steps dan di kemudian hari, dia bisa berlatih dengan pedang. Jika dia benar-benar bisa bersama dengan King Long, itu tidak akan buruk juga. Terima kasih paman. Gadis itu berterima kasih padanya dengan anggun dan tersenyum, mengungkapkan dua lesung pipi. Tanpa sadar, itu telah berubah gelap dan Li Klan sudah kembali. King Sui dan Ye Jiang'e akan tinggal, sementara mereka menunggu orang-orang dari Heavenly Sabre Manor datang keesokan harinya. Mereka hanya bisa pulang ke rumah setelah masalah di sini diselesaikan. Meskipun mereka masih sangat jauh dari klan King, dia masih bisa tiba dengan sangat cepat jika dia menggunakan 9 langkah benua. Namun, King Sui takut sesuatu akan terjadi jika dia pergi. Bagaimanapun, dia telah membunuh Tian Jiu. 1784 Subrek Penatua. Puyang King juga tetap tinggal dan bahkan membawa serta beberapa orang ketika dia datang. Orang-orang ini juga tetap tinggal. King Sui, Puyang King, dan Soul Sirk mengobrol saat mereka menyeruput teh di ruang tamu. King Sui, aku mendengar berita bahwa kepala Heavenly Saber Manor tampaknya telah melampaui keberadaan seorang pembudidaya dewa palsu. Puyang King memandang King Sui dan berkata perlahan. King Sui sekarang mengerti mengapa Puyang King mengerutkan kening selama ini. Sejak awal, King Sui tahu bahwa dia memiliki sesuatu yang mengganggunya. Namun, King Sui memiliki kepercayaan diri dan dengan demikian tidak meminta apapun. Puyang King masih sangat khawatir tentang King Sui. Setelah banyak memikirkannya, dia masih memutuskan untuk berbicara dengan King Sui tentang hal itu. Itu berarti dia cenderung menjadi dewa. Ekspresi King Sui tetap tenang. Dia telah menemui cukup banyak dewa di Laut Utara. Di kedalaman benua Hawahan dan di wilayah lautan, seseorang akan dapat berhubungan dengan pembudidaya kelas ilahi awal. Namun, prinsipnya masih sama. Jika seseorang tidak cukup kuat, mereka tidak akan berhubungan dengan kelompok orang-orang ini. Pihak lain tidak akan peduli untuk berinteraksi karena mereka akan berada di level yang berbeda. Sama seperti bagaimana orang dewasa tidak akan berkelahi atau bertengkar dengan anak TK. Hal-hal yang mereka perjuangkan, berbeda dan tidak ada bentrokan kepentingan. Pihak lain tidak akan punya waktu luang untuk ini juga. King Sui tidak terkejut, dia belum menemukan dewa manapun di benua Menari Phoenix. Ada sangat sedikit pembudidaya dewa palsu dan mereka semua adalah pembudidaya dewa palsu awal. Meskipun sudah dibudidayakan selama bertahun-tahun, Puyang King hanya mencapai kelas 2 dewa palsu. Setelah mengalami satu kesengsaraan dewa palsu, ia merasa bahwa akan sangat sulit baginya untuk memiliki terobosan lagi. Dia menjadi dewa hanya kemungkinan. Dia mungkin dewa palsu bermutu tinggi atau dewa palsu puncak tingkat. Kemungkinan dia menjadi dewa jauh terlalu rendah. Puyang King berkata dengan serius. Kemampuan Puyang King telah membatasi pandangannya. Baginya, keilahian adalah eksistensi yang tidak dapat dia hubungi. Karena itu, setelah banyak menebak, dia masih merasa bahwa lawannya adalah dewa palsu puncak. Bahkan King Sui merasa bahwa kemungkinan dewa muncul di sini sangat rendah. Ketika King Sui kembali ke kamar, King Sui sudah tertidur dan Ye Jiang'e sedang menggambar sesuatu. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya ketika King Sui datang dan hanya berkata dengan lembut, "Kamu kembali." King Sui memberikan jawaban dan menatap Ye Jiang'e, yang sedikit membungkuk dan menggambar di meja panjang. Aura tak ternoda yang dipancarkannya dan ekspresinya yang terfokus terlalu memikat. King Sui melihat bahwa Ye Jiang'e sedang menggambarnya dan sudah dalam tahap akhir dari pekerjaannya. Banyak dari wanitanya yang mahir dalam musik, catur, sastra, dan melukis. Tentu saja, dalam hal menggambar, mereka masih bukan tandingan King Sui. Dia sudah melampaui level normal. Kemampuan menggambar Ye Jiang'e jelas kedudukan tertinggi. Itu membuat King Sui merasa bahwa dia seharusnya telah mencapai tingkat menggambar tulang, mengeluarkan pesona langsung dari tulang. Level seperti itu tidak tercapai melalui menggambar struktur tulang. Karakter yang digambarkan memberi perasaan bahwa mereka tidak ada di atas kertas dan sangat hidup. Sejauh mereka memiliki struktur tulang yang menopang mereka. Gambar biasa hanya gambar dan tidak peduli seberapa realistis mereka dibuat, mereka masih mengeluarkan perasaan bahwa mereka hanya ada di atas kertas. Hanya gambar yang mengeluarkan perasaan bahwa karakter itu hidup, akan dianggap melampaui tingkat kemahiran menggambar yang biasa. Ye Jiang'e sedang menggambar sementara King Sui sedang mengagumi istrinya, menunggu sampai Ye Jiang'e meletakkan kuasnya.
Ye Jiang'e mengangkat kepalanya untuk melihat bahwa King Sui telah menatapnya selama ini. Meskipun mereka adalah suami dan istri dan bahkan memiliki anak, dia masih sedikit malu dan melemparkan tatapan kesal padanya. Kamu sudah mencari selama bertahun-tahun. Apakah itu masih belum cukup? Tidak peduli berapa lama aku melihatmu, itu tidak akan pernah cukup. King Sui tersenyum dan pergi, melingkarkan tangannya di pinggang rampingnya. Pada saat aku sudah menjadi nenek tua dan berambut putih, aku ingin tahu apakah kamu masih akan menatapku. Ye Jiang'e tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa banyak kamu berubah, kamu akan tetap menjadi bayangan yang aku miliki tentang kamu di hatiku. Itu tidak akan pernah berubah. Waktu yang berlalu hanya akan membuat aku semakin tergila-gila padamu. King Sui tersenyum dan berkata dengan tenang. Tidak ada yang sok dan dia tidak menunjukkan sikap. Itu sangat normal tetapi memberikan rasa keandalan yang tak terlukiskan. Senyum Ye Jiang'e bahkan lebih lebar dan dia menunjuk ke lukisan di atas meja. Lihatlah, aku sudah membaik. King Sui mengangguk, kamu sudah berada di level menggambar tulang. King Sui merasakan pencapaian hanya dari melihat gambar ini. Dia adalah orang yang ditarik dan telah ditarik secara pribadi oleh Ye Jiang'e. Bahkan jika seseorang memiliki penguasaan menggambar tingkat tinggi, untuk menarik seseorang ke tingkat ini, mereka masih perlu banyak memikirkan orang ini. Pasti dari hati, atau kalau tidak mungkin untuk menggambar sesuatu seperti ini. Prestasinya bukan berarti Ye Jiang'e bisa menggambar ini dengan baik, tetapi seorang wanita yang seperti seorang dewi menyukainya. Dia adalah istrinya. Keesokan harinya, King Sui bangun sangat pagi juga. Dia menghadap matahari pagi dan berlatih 1 jam teknik tinju. Dia merasa segar setelah pelatihan. Setelah tinggal di laut selama beberapa tahun, King Sui masih merasa lebih baik di darat. Dia memiliki Paragon Water Shield dan bisa bergerak seperti ikan di air, tapi itu hanya perasaan sekecil apapun. Dia masih menikmati tanah dan itu adalah perasaan yang membakar jauh ke tulang-tulangnya. Setelah sarapan, sudah larut pagi. King Sui berharap bahwa pihak lain akan datang lebih awal. Dia masih terburu-buru untuk pulang. Sudah pergi begitu lama membuat King Sui tidak sabar untuk segera pulang. Kekerabatan memegang tempat terbesar di hati King Sui. Itu adalah pelabuhan bagi hati dan jiwanya. Hanya bersama keluarga saja seseorang akan memiliki rumah, yang memungkinkannya untuk merasa bahwa dia bukan papan yang mengambang, tetapi bahwa dia telah berakar dan memiliki tujuan. Akan ada orang-orang dengan siapa dia bisa berbagi emosinya. Kebahagiaan perlu dibagikan. Kalau tidak peduli seberapa besar pencapaian seseorang, tidak peduli seberapa besar kehidupan yang mereka jalani, mereka tidak akan merasa bahagia. Ning gelombang. Sama seperti King Sui merasa sedikit tidak sabar, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Itu adalah serangkaian titik-titik hitam, disertai dengan tangisan renyah. Mereka ada di sini. King Sui merasa sangat senang. Dia tidak takut mereka akan datang, tetapi lebih takut bahwa mereka tidak akan datang. Dia berharap akan ada orang yang bisa membawa beban di antara orang-orang ini. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Selain Ye Jiang'e, yang lain tidak merasa santai sama sekali. Heavenly Saber Manor menyimpan profil yang sangat tinggi dan reputasi mereka di negara Ye Huang juga sangat tinggi. Selain itu, Heavenly Saber Manor menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih kuat. Saat ini, klan Puyang juga dianggap sebagai salah satu klan terkemuka. Namun, bahkan klan seperti mereka tidak akan bisa menunjukkan tanda-tanda perlawanan di hadapan Heavenly Saber Manor. Itu menunjukkan betapa kuatnya yang terakhir itu. Saat ini, banyak klan telah menundukkan kepala. Sebelum kekuatan absolut, itu tidak memalukan untuk menundukkan kepala seseorang. Karena itu sama untuk semua orang, maka itu tidak akan memalukan. Selain itu, dibandingkan dengan memiliki klan mereka dimusnahkan, menjadi malu bukanlah apa-apa. Mereka sudah dekat. King Sui sekarang bisa melihat mereka dengan jelas. Ada hampir 100 dari mereka dan mereka terbang ke bawah. Mereka sekarang berada kurang dari 300 meter dan masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. King Sui belum melihat lebih dekat pada orang-orang ini. Karena dia tidak mengenal mereka, dia tidak melihat mereka sejak awal. Namun, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan menamparkan ke langit. Jejak tangan besar terbentuk di langit dan jejak tangan ini menamparkan kelompok orang yang penuh sesak. Aura besar menyebabkan wajah kebanyakan orang berubah secara drastis dan banyak dari mereka terpana. Namun, ada orang yang secara naluriah mengulurkan tangan untuk membela diri. Ada juga beberapa orang yang dengan cepat meninggalkan tempat mereka sebelumnya, bahkan tidak merawat wahana mereka sendiri. AST 1785 Phoenix God Amalgamations Phoenix God Organization. Booming gelombang-gelombang. Ning gelombang-gelombang. Suara besar terdengar dan origin ki yang kuat tersebar ke segala arah. Asap dan debu memenuhi tempat itu. Ada kabut terbentuk di atmosfer dan tangisan menyakitkan yang datang dari wahana binatang buas. Dengan jejak telapak tangan besar, area di tengah kelompok itu benar-benar hancur. Meskipun tidak banyak dari mereka yang terluka, mereka semua dinyatakan dalam keadaan menyedihkan. Sebelumnya, hanya dengan pandangan sekilas, King Sui mendapat estimasi kemampuan mereka dan dengan demikian ia tahu bahwa serangannya dapat mencapai efek ini. Dampak yang menakjubkan, inilah yang dia perjuangkan. Dia ingin lawan-lawannya tahu bahwa mereka lemah dan tidak berguna di hadapannya dan di masa depan, jika mereka ingin berurusan dengannya, mereka harus mengingat adegan hari ini. Meskipun sebagian besar orang melesat dalam kondisi yang menyedihkan, ada juga beberapa dari mereka yang terluka. Ada juga beberapa dari mereka yang mengalami luka ringan.
Mereka semua menjadi pucat ketika mereka melihat pemuda ini dengan sangat tak percaya. Namun, ada juga beberapa orang yang tidak bergerak sedikit pun. Kekuatan Ki yang kuat tidak mengejutkan mereka dan sekarang, mereka juga melihat King Sui dengan wajah muram. King Sui memandang beberapa orang yang baik-baik saja. Dua dari mereka tampak seperti orang tua yang mengenakan jubah hitam yang disulam dengan pedang tajam. Ada juga dua pria yang tampaknya setengah baya. Pria parubaya di tengah tampak halus, memiliki sosok tinggi dan ramping dengan bahu lebar. Sosoknya yang jujur tidak akan kalah dari pria muda manapun. Waktu tidak meninggalkan banyak jejak di wajahnya yang dewasa dan matanya cerah namun dipenuhi dengan tekad dan martabat. Bukan karena King Sui tidak ingin menyakiti mereka, tetapi dia tahu bahwa jika dia melakukannya, pasti akan ada banyak orang kehilangan nyawa mereka. King Sui tidak ingin membunuh. Itu bukan karena dia menunjukkan belas kasihan kepada mereka, tetapi dia ingin melihat apakah orang-orang ini akan bertahan sampai akhir. Apakah kamu perlu aku untuk meminta kalian turun lagi? King Sui tersenyum ketika dia melihat beberapa orang yang tersisa di udara. Serangan sebelumnya telah menjatuhkan cukup banyak dari mereka dan hanya beberapa dari mereka yang masih berdiri di udara. King Sui tidak suka melihat orang-orang sambil mengangkat kepalanya. Dia tersenyum dingin dan menghina orang-orang yang ada di sana. Mengapa kamu menentang Heavenly Sabre Manor kami? Pria parubaya yang halus itu tidak turun tetapi hanya bertanya saat dia menundukkan kepalanya dan menatap King Sui dan yang lainnya. King Sui tidak mengatakan sepatah kata pun dan menyerang sekali lagi. Kali ini, itu dengan dampak yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Tanah berguncang dan gunung-gunung bergetar. Sekarang, tidak ada satu orang pun yang tetap berada di udara. King Sui memandangi kawah besar di depannya, tempat beberapa orang berada dan berkata, bagaimana rasanya? Untuk seseorang yang memasang front, mereka harus kuat. Kalau tidak, itu hanya lelucon. Wajah beberapa pria langsung berubah, dengan sebagian besar dari mereka merasa cemas. Menyinggung para ahli yang kuat dan martabat mereka akan dengan mudah menyebabkan kematian mereka. Sebelumnya, tindakan mereka sudah dianggap sebagai pelanggaran dan dia memiliki hak untuk membunuh mereka. Semakin mereka memikirkannya, semakin takut mereka. Mereka tetap berdiri di kawah besar, bahkan lupa keluar. Bicaralah, siapa kalian di Heavenly Sabre Manor? Jika kepala Heavenly Sabre Manor tidak ada di sini, maka kalian hanya bisa bunuh diri. King Sui sekarang merasa sedikit lebih nyaman. Aku adalah kepala Heavenly Sabre Manor. Beberapa orang ini adalah penjaga. Tuan King, bolehkah aku bertanya mengapa kamu memanggilku? Pria parubaya yang halus itu menurunkan sikap dan berkata, sambil membungkuk sedikit. King Sui puas dengan kinerja mereka. Namun, ketika dia mendengar apa yang dikatakan pria ini, dia mengerutkan kening. Hanya dengan sedikit kata-kata ini saja, dia bisa mengatakan bahwa pria yang beradab ini tidak baik. Selain itu, tidak aneh bagi mereka untuk mengetahui siapa dia. Orang-orang yang pergi sebelumnya seharusnya sudah memberitahunya. Apakah kamu benar-benar tidak tahu mengapa aku memintamu untuk datang? King Sui berkata, dia tidak senang. Ekspresinya berubah dingin. Tuan King harus tahu bahwa Heavenly Sabre Manor kita tidak melibatkan diri kita dengan masalah dunia ini. Kita juga dipaksa untuk melakukan sesuatu seperti ini. Untuk memastikan bahwa sekte kita tidak musnah, aku hanya bisa mengikuti perintah orang lain. Kepala Heavenly Sabre Manor menghela nafas dan berkata tanpa daya. King Sui terus menatap kepala Heavenly Sabre Manor, terutama pada ekspresinya dan apa yang dia rasakan ketika dia berbicara. King Sui merasakan ketidakberdayaan yang dirasakan pria itu ketika dia mengatakan ini. Kamu berada di Peak Falls God, hanya satu langkah dari Divine Grade. Mengapa kamu mengikuti perintah seseorang? King Sui merasa ingin tahu, siapa yang ada di balik semua ini? Sementara King Sui bertanya, pikirannya sudah bergerak. Saat ini, para wanitanya semua berada di benua menari Phoenix dan meskipun tempat itu sedikit lebih jauh dari sini, sulit untuk mengatakan jika hanya benua menari Phoenix yang terpengaruh oleh ini. Aku hanya tahu bahwa organisasi ini dikenal sebagai organisasi Dewa Phoenix. Aku tidak tahu apa-apa lagi. Yang ingin mereka lakukan adalah menyatukan kekuatan seluruh benua menari Phoenix, sehingga mereka bisa melawan yang lain benua di masa depan. Kepala Heavenly Sabre Manor menggelengkan kepalanya. Posisi apa kamu di organisasi Dewa Phoenix ini? King Sui terus bertanya. Aku hanya satu dari 100 sekte di bawah organisasi Dewa Phoenix dan bertindak berdasarkan instruksi mereka. Kepala Heavenly Sabre Manor menatap King Sui, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Tuan King, mungkin akan ada seseorang yang mencarimu segera. Levelku tidak cukup tinggi, pria itu terus berkata. Oh. Mendengar ini, King Sui merasa kurang khawatir. Dia telah mendengar sebelumnya bahwa akan ada perang besar di 9 benua dan ketika saatnya tiba, semua 9 benua akan terlibat. Sepertinya ini ternyata benar dan sudah ada tanda-tanda ini terjadi. Bukannya ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hal seperti itu akan terjadi. Hanya saja dia sudah cukup kuat untuk melakukan kontak dengan hal-hal tingkat ini. Tidak semua orang akan terlibat dalam pertempuran. Itu hanya akan berada di antara prajurit tingkat atas dan harus menjadi sesuatu yang selalu berlangsung. Baru sekarang King Sui melakukan kontak dengannya. Dengan kekuatannya saat ini, mereka mungkin tidak akan mengangkat tangan melawan teman atau keluarganya. Paling tidak, sebelum mereka berurusan dengannya, mereka tidak akan sebodoh itu. Sebenarnya bukan hal yang buruk untuk bergabung dengan organisasi Dewa Phoenix ini. Nama sekte atau klanmu tidak akan berubah dan kamu tidak harus melakukan apapun untuk sebagian besar waktu.
Organisasi ini sangat hidup dan kamu akan menjadi dapat melakukan kontak dengan banyak orang. Ini adalah kesempatan yang baik dan kamu juga akan menerima sumber daya yang baik. Tentu saja, manfaatnya tidak gratis. Kamu harus melakukan sesuatu untuk organisasi Dewa Phoenix dan juga harus mendengarkan perintah mereka di periode darurat. Ini normal, kamu akan menerima manfaat berdasarkan berapa banyak yang kamu masukkan. Karena itu yang terjadi, King Sui merasa bahwa ini adalah hal yang mudah untuk diselesaikan. Dia memandang kepala Heavenly Saber Manor dan berkata, bagaimana kita akan menangani masalah hari ini? Bagaimana Tuan King ingin menyelesaikan ini? Pernahkah kamu berpikir untuk memasuki jantung Phoenix? Pria itu bertanya dengan hati-hati. Lupakan, kalian bisa kembali. Aku tidak ingin diganggu. Kamu harus mengerti apa yang aku katakan. King Sui memikirkannya dan melambaikan tangannya, berkata. Tuan, aku sangat yakin bahwa seseorang akan datang untuk mencari kamu segera. Aku akan mendengarkan kamu dan segera pergi. Aku tiba-tiba hari ini dan jangan khawatir, aku tidak akan datang dan mengganggu kamu lagi. Kata pria itu sopan. Mereka yang berkuasa dihormati. Ini normal, ada dua kelompok orang di dunia seni bela diri. Tipe pertama adalah mereka yang keras kepala dan tidak akan pernah menyerah atau memuji orang lain. Meskipun orang-orang ini tangguh, mereka dapat dengan mudah dipatahkan juga. Mereka yang bisa membiarkan diri mereka mengumbar orang lain akan dengan mudah berhenti dalam kemajuan mereka sendiri. Tentu saja, selalu ada pengecualian. Karakter seseorang menentukan cara kultivasi mereka. Ada banyak jalan yang mengarah ke puncak seni bela diri. King Sui tidak bisa mengatakan bagaimana orang ini, tetapi pada jejak telapak tangannya yang kedua, pria ini tidak menunjukkan tanda-tanda kebencian besar, tidak sedikit pun. Inilah sebabnya mengapa King Sui setuju untuk membiarkan mereka pergi. Semuanya dikaitkan dengan perbedaan dalam kemampuan mereka, seperti halnya kecemburuan. Ketika jarak antara kedua orang itu terlalu besar, tidak akan ada kecemburuan. Hanya akan ada kekaguman. Terima kasih sudah subscribe Penatua.